Terima kasih teman-teman, duduklah. Banyak. Oke, thank you ya atas kesempatannya. Saya senang sekali hari ini bisa berdiri di sini ya, ketemu teman-teman yang kita sama-sama Prudensial, tapi kan kita beda kantor ya. Terus kan saya di Prudensial ini kan masih baru ya, baru bulan 6 ini bulan berapa ya? 8 ya, berarti baru sekitar 14 bulan. Jadi banyak hal sekali soal komunitas Prudensial saya nggak tahu ya. Itu ada teman saya loh, teman kuliah saya. Halo Pan, apa kabar? Iya, tentu saya ada teman kuliah saya loh. Ya, beliau kenal saya waktu saya masih di MLM ya. Ya, memang kalau waktu di kuliah ini jejak saya ini MLM banget ya, gitu. Saya jalannya MLM sudah 15 tahun. Saya dari zaman SMA udah tamat SMA udah langsung di MLM. Jadi 15 tahun lama nggak ya? Kalau 15 tahun di Prudensial kayak udah kaya raya ya? Iya kan? Udah sukses banget ya. Kalau di MLM lumayan lah ya. Untung ya saya tobat gitu loh ya. Kalau nggak mau nunggu 15 tahun lagi, aduh nggak mau deh. Nah, thank you juga kesempatannya ya sama Ci Dharma. Ya, kalau di sini aku kenalnya Cipani doang, sama Athai gitu ya, sama adiknya, sama beberapa lah. Saya lihat wah ini kan wajah-wajah leadernya gitu. Ya, teman-teman agak grogi nggak apa-apa ya, karena saya di sini kan jumpa banyak orang-orang hebat. Jadi wajar nggak saya grogi? Wajar lah ya. Nah, jadi saya ini diajak sudah 11 tahun. Jadi sebenarnya yang ngajak saya asuransi banyak ya. Tapi yang benar-benar konsisten, yang benar-benar terus ngajak saya ini, itu Dokter Ayat, mami saya. Itu 11 tahun dia ngajak saya. Jadi tetap cek saya, gimana, kamu udah siap belum? Saya bilang, belum ya Ci, karena saya masih fokus. Jadi teman-teman kalau orang lagi fokus kan nggak bisa digoyang-goyangkan, benar gak? Tapi konsistensi dia ketika saya sudah mulai klik sama asuransi, karena yang ngajak saya asuransi kan banyak. Jadi kadang saya ketemu orang asuransi itu bukan karena saya mau asuransinya, tapi karena sesama di bidang yang sama gitu loh. Kayaknya nggak enak kan asik-asik nolak, ya udah saya datang, saya jumpai. Tapi kan cuma jumpa kasih kayak menghargai doang. Ya, tapi namanya manusia ya, lama-lama kok dikasih info, mau tutup telinga pun lama-lama tetap ada yang lengket nggak? Lengket. Jadi ini perjalanan saya diajak asuransi ini, asuransi ini, itu udah mulai lengket. Itu mulai bertumbuh. Ketika saya mulai klik, yang saya paling ingat adalah orang yang paling konsistensi cari saya. Jadi hari ini kalau misalnya ya, kita udah ngajak orangnya belum mau, ya kita nggak usah baper, bener gak? Ya kan, ya udah kita tetap ngajak kan, kayak Dokter Ayat kan. Nah, 11 tahun dia ngajak saya, bosan saya mau. Nah itu pun memang posisi saya masih di multi level ya. Hanya waktu itu COVID merubah saya ya. Kalau nggak ada COVID, mungkin saya nggak akan melakukan evaluasi besar-besaran. Karena saya di MLM saya juga udah lumayan, hasilnya juga udah nyata lah, ada gitu. Tapi waktu COVID itu saya review ya, karena kita banyak di rumah kan. Kalau kita lagi aktivitas di luar kan banyak hal yang kita nggak bisa kita evaluasi ya, kita lakukan gitu. Tapi karena saya di rumah, saya review. Apakah ini yang saya mau selama ini? Maksudnya saya udah kerjakan 15 tahun. Cita-cita saya itu jadi miliarder. Nah, teman-teman di sini kan punya cita-cita jadi miliarder ya. Tapi yang saya dapatkan itu lumayan. Income-nya oke lah dibandingkan orang kerja atau dibandingkan, karena waktu itu income saya per hari itu lumayan lah ya, hampir 2 juta lah. Cuma saya mikir 15 tahun saya di sini mendapatkan seperti ini, masih layak nggak ini saya kerjakan gitu. Nah itu income pasti income ya, maksudnya income yang memang dari jaringan punya. Tapi saya review, kayaknya saya ini punya impian mau jadi miliarder loh. Usia saya ini udah 30-an loh, bentar lagi 40-an loh. Saya ini mau jadi miliarder. Dengan kendaraan ini masih bisa nggak saya nyampe gitu loh. Jadi saya review lah, kayaknya saya nggak bisa gini-gini terus, saya cari jalan gitu. Nah waktu cari jalan itu banyak yang datang asuransi, akhirnya saya ngeklik ke Prudensial. Nah saya permisi,
Saya jumpa dokter Ayat itu, saya ngobrol sama beliau itu 3 kali, pertemuan ketiga. Sekali saya sudah mau, tapi saya masih mau nggak ya? Karena di MLM saya, kalau sempat saya ke asuransi, bagian saya di sana ditermini. Nah, itu di MLM saya memang sudah ditulis waktu kami tanda tangan jadi member, memang sudah ditulis, dan waktu kami bimbing tim kami juga kami udah ngomong kalau jalannya asuransi, berartinya kena termini kan di MLM kami. Jadi waktu itu saya mikir 15 tahun saya di MLM, kenapa saya harus mengorbankan? Masalah gini loh teman-teman, kok teman-teman ya, kayaknya ini ada gimana panggilnya? Jadi maksudnya gini ya, saya di sana udah 15 tahun, masa saya udah habisi waktu 15 tahun loh. Di Prudensial kan saya harus mulai dari nol lagi, bener gak? Dengan income juga mulai dari nol, dan saya belum tahu masa depannya gimana, bener gak? Ya kan, sedangkan berarti saya harus, dengan usia saya waktu itu sudah 30-an, di usia yang seperti saya ini, teman-teman saya itu rata-rata udah jadi kepala bagian kalau yang kerja, atau jadi manajer kan, kalau udah usia 30-an kan. Plus yang pengusaha udah punya toko sendiri, udah punya usaha sendiri. Sayanya harus mulai dari nol lagi kan. Jadi itu benar-benar sebuah keraguan. Cuma dibalik itu semua saya punya impian loh. Impian saya itu saya ingin jadi miliarder. Saya berpikir terus, kalau saya tetap di sini dan saya tidak berani melakukan perubahan, ya berarti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, ya begini-beginilah, tidak ada jauh perbedaan kan. Berarti saya merubah. Kan teman-teman gini ya, kalau kita naik angkot, nyampenya mana? Kalau mau ke bulan bisa nggak naik angkot? Nggak bisa. Naik mobil? Nggak bisa. Naik pesawat juga nggak bisa ke bulan kan? Saya mau ke bulan, terus saya terus ngotot dengan kendaraan yang sama, itu mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Contoh, saya kerja nih, sorry ya bagi yang kerja, tapi di sini nggak ada yang kerja lagi lah. Soalnya ini hari Senin kan. Nah, bagi yang kerja, dia pingin punya penghasilan miliarder, tapi dengan transportnya kerja terus kan itu nggak mungkin kan. Jadi itu sebagai review saya harus lakukan perubahan, saya harus berani, saya lakukan nanti. Bagusnya, waktu itu saya motivasi diri ya, saya harus memulai sekarang, now or never, sekarang atau tidak sama sekali, karena usia saya sudah bertambah. Jadi waktu itu saya sudah memutuskan, Dr. Ayat dia hebat ya, memang saya respect dengan beliau. Beliau ngomong ke saya gini, beliau itu sudah nampak saya mau, tapi bukan langsung terekam. Kan kalau kita udah nampak orang yang potensial, mau kan kita udah semangat banget ya. Beliau tetap cool. Beliau ngomong ke saya, kamu doa deh. Jadi dia nggak menerkam saya, pendekatannya bagus banget gitu. Dia kasih saya jeda untuk bisa ruang untuk diri saya sendiri, bukan pepek saya. Waktu saya udah mulai mau melangkah, dia bukan mempepek saya loh, tapi kasih saya jeda. Kamu coba doalah, ya, biar Tuhan bukakan jalan untuk kamu. Gitu. Jadi jeda loh, dia nggak pernah cari saya, Sur gimana, mau nggak pernah. Yuk Sur, kamu pasti bisa, nggak pernah. Kalau sempat dia lakukan seperti itu, pasti saya nggak mau. Ya jadi waktu itu saya doa, oke lah, saya lakukan, saya mau lakukan perubahan. Saya langsung permisi sama leader saya yang di perusahaan lama. Ya jangan, saya bukan tipe yang underground juga ya. Saya permisi langsung, saya ngomong ke leader saya. Sebelum saya ngomong ke leader saya ngomong ke Dr. Ayat, Ci, kalau misalnya leader saya di sana berhasil meyakinkan saya kembali ke sana, gak apa-apa ya Ci. Soalnya saya melihat beliau kan udah jumpa saya 3 kali nih. Saya minta jumpa, saya tanya lagi. Dia ngomong, gak apa-apa Sur, yang penting hati kamu di mana, gak masalah lah katanya. Wah oke. Saya permisi, saya lihat kan hatinya besar kan, kayaknya ini cocok nih orang. Saya permisi sama leader lama saya. Leader lama saya mungkin gak percaya saya mau pindah, karena 15 tahun saya di sana jatuh bangun setia kan. Saya ngomong ke leader sana, cowok ya, saya panggil Pak, saya sudah ada rencana jalankan asuransi. Bapak mau nggak nge-follow up saya? Follow kan? Mau nggak meyakinkan saya kembali? Nah, dia cek saya kan dari chat. Kalau dia mau nge-follow up saya, besok saya langsung berangkat ke rumah dia. Kan malam kan saya cek. Dia langsung ngomong, So kamu udah tahu kebesaran bisnis ini, kamu yang putuskan sendiri lah. Dia ngomong gitu. Oh gitu ya? Ya udah, dia suruh saya putuskan sendiri kan, saya nggak usah. Haisnya bahasa Indonesia ini apa ya? Nggak usah segan lagi kan, dia sudah suruh saya putuskan, ya udah langsung saya ke sana, langsung saya cek kan, saya langsung ngomong ke dokter kan, wah semalam udah cek leader saya, mau ikut Cici, ditanyain lagi sama dokter, Sur hatimu sudah
sudah bulat. Biasanya kalau orang kayak gini kan langsungnya oke, yuk kamu langsung dikirim kode agent kan. Ini langsung dia masih tanya saya, Sur, hatimu sudah bulat. Waduh, ini kan orang ragu kembali, bener gak? Sur, hatimu sudah bulat. Saya mikir, ini dokter gimana sih? Orang udah mau ditanya lagi, orang ragu lagi, bener gak? Ya tapi itulah nilai plus ya. Saya bilang, ya sudah Ci. Makanya semalam saya sudah cek lidah saya. Oke baik deh, sekarang kita bisa lengkapi data Sur. Nah terus setelah saya gabung, saya tanya, Ci kenapa kamu nanya ini lagi ya? Kok sempat saya bilang, oh iya ya Ci, saya pertimbangkan lagi apa gak rugi gitu kan. Beliau bilang, karena saya mau kamu benar-benar di Prudensia itu dengan hati yang sepenuh, bukan setengah hati. Karena kalau kita kerjakan apapun, setengah hati itu nggak ada hasil. Jadi saya ingin kamu benar-benar di Prudensia itu hati yang penuh. Usah ada hasil dari itu. Nah, jadi saya gabungnya 30 Juni 2022 ya. Berarti ada 14 bulan ya. Nah, tapi waktu itu memang saya udah komitmen banget ya. Nah, teman-teman, jadi waktu saya ada join nih, jadi ini saya sharing ya. Kan pada orang nanya nih, gimana ya dalam waktu 6 bulan bisa capai New York? Ya waktu itu API saya 1,2 M 6 bulan. Nah terus orang nanya, gimana ya dalam waktu 6 bulan bisa capai MDRT juga? Nah sebenarnya dari awal itu arah saya sudah jelas. Jadi waktu saya udah komitmen, saya mau di Prudensia, hati saya itu kan mau jadi miliarder. Ingat, goal saya, target saya miliarder. Ya, jadi saya benar-benar mau jadi miliarder, bukan penghasilan puluhan juta, bukan penghasilan ratusan juta. Kalau penghasilan puluhan juta, ratusan juta, kita jadi pengusaha juga bisa, benar gak? Saya punya teman, dia buka toko di mall, sehari aja income dia bisa 3 juta, 4 juta. Ada loh yang seperti itu, dia jual makanan juga ada. Abang saya sendiri juga lumayan, sehari 4 juta juga ada. Tapi kan kita mau jadinya miliarder, bukan penghasilan 100 juta, 200 juta kan. Nah, jadi dari awal itu saya udah jelas tuh saya mau kemana ya, karena kalau teman-teman kita berjalan tanpa arah sama tujuan yang jelas, oh ya thank you ya. Nah kalau jika terus berjalan tanpa arah sampai ke gimana kita bisa sampai ke tujuan. Jadi memang saya perhatikan ya, sekarang kan maksudnya ada tim juga ya. Saya lihat tim saya yang perkembangannya cepat dengan tim yang perkembangannya lambat cuma satu aja. Dia ada nggak tujuannya sejak dari awal? Kalau dia tujuan di awal itu hanya untuk sekedar isi-isi waktu dia, yaitu hasilnya juga isi-isi dia dikit-dikit gitu loh. Kan ada orang join di Prudensia, oke lah, saya lah cincai daripada saya nggak ada kegiatan, saya jalani Prudensia. Nah itu biasanya hasilnya ya cincai-cincai juga gitu. Beda dengan orang yang dari awal udah ngomong, saya punya impian, saya dari Prudensia, saya harus beli rumah. Saya dari Prudensia, saya harus jadi miliarder. Itu beda, hasilnya beda. Jadi dari awal itu tujuan ini yang menentukan. Nah makanya kalau saya rekrut orang itu, pendekatan saya itu bukan teknis ya. Teknis itu 5% aja. Maksudnya 5% dari 100%. Teknis itu 5%, artinya bisa kita pelajari, ya bisa kita belajar gitu. Yang paling penting menurut saya 95%-nya tujuannya harus jelas dulu. Karena ketika tujuan dia jelas, kita kerjasama dengan dia juga enak. Tapi kalau dia tujuannya belum jelas, berarti dia di kategori orang yang masih berproses. Gak apa-apa, biarkan dia berproses dengan prosesnya. Kita tetap fokus, tetap cari orang yang punya sehati, sevisi dengan kita, yang punya tujuan jelas. Itu sih. Nah, terus nextnya ini ya? Ini bukan next. Iya. Kok nggak bisa ya? Saya coba konten. Nah, kiri. Coba ya. Oh, sorry ya. Ini ya, nextnya ini. Oh bisa ya? Bang tadi coba jangan tekan dulu. Bisa. Itu bisa ya? Oh belum dicok ya? Bisanya lampunya. Lampunya ini. Mm-mm. Ini kiri kanan nih. Coba klik dulu kan. Jelas, tujuan kita jelas. Ada nggak proses yang harus kita lewati? Pasti ada kan? Gak mungkin saya punya impian mau jadi miliarder, salah langsung jadi miliarder, kan gak mungkin kan? Nah kita harus pahami satu hal, impian kita makin besar, prosesnya makin ini nggak makin besar nggak yang harus kita lewati. Kita punya impian 10 juta, penghasilan 10 juta dengan kita punya impian 1 M, itu beda nggak?
prosesnya pasti beda ya, itu harus kita pahami dan kita sadari. Makanya ketika saya waktu itu saya ngomong ke mami saya, Ci, saya kepingin, waktu itu dia tanya saya ya, jadi sebelum beliau set goal set goal, beliau cuma tanya saya satu, Sur, apa yang kamu mau kejar ya di bisnis prudensial ini di tahun ini? Dia tanya saya. Kalau impian jadi miliarder kan dia udah tahu ya. Nah dia tanya, tahun ini kamu mau ngejar apa? Saya cuma dengar dia lihat saya, terus dia kalau enggak kamu ngejar AAD deh. Dia kasih tahu saya AAD begini. Nah sampai di rumah saya mikir kenapa saya nggak ngejar New York ya? Maksudnya kita dikasih ini, kenapa kita nggak men-challenge diri kita sesuatu yang lebih tinggi ya? Orang men-challenge diri ya kita buat target lebih tinggi dong, ya kan? Kan kata presiden kita Bapak Soekarno, punyalah impian setinggi mungkin, setinggi langit. Ya kalau jatuh pun masih di antara bintang. Iya, apa gimana Pak? Di antara bintang. Iya, gitulah ya. Mas ini loh. Jadi kalau saya impiannya AAD, nanti jatuhnya jadi apa? Reject. Iya. Jadi saya nggak mau dong ya kan. Buat target tinggi, jadi saya termotivasi untuk mengejar lebih tinggi lagi kan. Jadi waktu itu saya langsung ngomong dari cek. Pulang dari rumah beliau, saya langsung cek, Cik, saya mau ngejar New York deh. Wah dia langsung balas, kalau kamu ngejar New York deh, semuanya kamu dapat. Saya juga nggak ngerti kan, semuanya apa yang didapat. Oke Cik, saya mau ngejar New York. Cara ngejar New York begini, dia cerita lah ya. Maksudnya aktivitasnya harus sehari 2 kali lakukan begini. Hal-hal teknis lah ya. Oke, saya mau Cik, saya komit, saya lakukan. 30 Juni saya udah komit, ya kan, udah Juli nih besoknya kan. Nah, saya langsung buat daftar nama. Kan disuruh buat daftar nama, bener nggak? Name list kan? Buat 100 katanya. Namanya saya mau cepat kan, saya buat lebih. Dapatnya 170, ya kan? Disuruh 100, saya buat lebih. Nah itu penting dong. Disuruh apa kita lakukan lebih kan? Nah saya buat 170, saya lakukan. Bulan pertama, saya udah buat janji nih. Ya ada teman bilang, aduh kok Bu, kenapa baru sekarang lu jalankan asuransi? Ivan sebenarnya ada di name list saya juga loh Ivan. Ada di name list saya loh. Nah, jadi ada yang ngomong, kenapa ya? Lu bosan jalankan asuransi sekarang? Udah telat banget. Karena dia ngomong gitu kan. Ini kok orang ngomong gitu ya? Koin juga sih, saya bener udah telat ya gitu kan. Terus dia bilang, aduh, saya asuransinya udah banyak banget. Enggak deh. Waduh, udah banyak banget gitu kan. Cuma saya pakai jurus satu. Iya, saya sudah tahu kamu punya asuransi banyak. Boleh nggak kasih saya kesempatan? Saya cuma minta kesempatan aja untuk sharing. Gak ada komitmen apapun. Just sharing doang, lu tiaw aja. Sharing doang loh, gitu loh. Nah, cuma kan ada orang yang hubungan baik dengan kita kan segan kan. Dia bilang, oke, karena kunci saya buat janji itu sama teman-teman yang sudah ngomong udah banyak asuransinya, udah gak mau asuransi, udah bilang saya telat, saya cuma minta satu kesempatan. Dan yang kedua, tidak ada ikatan apapun. Tiaw aja, dengar saya aja. Boleh nggak? Oke lah Sur, tapi dia disclaimer dulu ya. Cuma dia aja ya, cuma dengar aja ya. Dia takutnya closing itu nggak cuma dia ya. Oke, cuma dia, cuma dengar. Nah, ya udah, karena dia cuma dengar kan, ada orang memang cuma dengar aja lu. Dan hati dia cepat lu selesaikan kan gitu aja ya. Tapi ada orang benar-benar menyimak, oh ya, oh gitu ya. Jadi yang punya saya gitu ya. Oh gitu ya, ya udahlah besok kamu datang ya. Maksudnya kan kita jumpa kan dia nggak mungkin ambil polisnya gitu banyak kan. Besok kamu datang ya, aku kasih kamu lihat, kamu coba rampungkan kan. Memang gitu kan kerjaan kita kan. Kali-kali cari celah gitu kan, langsung kita rampungkan. Yang dia belum ada kita lengkapi, yang dia sudah ada ya udah jangan dia apa-apain kan, kasihan juga kan. Nah ya udah cari, ternyata banyak orang belum ada kondisi kritis sih. Dari perjalanan saya mereka itu jiwanya gede ya. Kesehatan udah pasti ada, tapi satu dia nggak ada kondisi kritis. Jadi 1,2 M saya apinya itu rata-rata 90% kondisi kritis PJD 88 ya itu sih. Nah tapi bulan pertama gak ada loh, bulan 7 saya nggak ada api loh, bulan 6 sudah melepaskan income saya di sana, sudah keren-kerenan permisi sama leader saya. Nah kok mencari siang nggak tahu ini loh apa ini, nggak tahu diri kan, lepaskan income di sana dengan semangat yang tinggi mau jadi seorang miliarder, ya kan? Tidak ada satu pun yang ambil. Jangankan
PJB 88, PSS pulangan, nggak ada orang, nggak ada yang ambil loh. Bulan pertama, bulan 7, aduh udah galau nih. Dalam hatiku, sebenarnya saya bisa nggak, sebenarnya saya bisa nggak kerjain asuransi, ya kan? Nah, kata orang, kenalan kamu kan banyak kan selama di MLM, kamu bisa prospek. Saya ngomong ke mereka, kenalanku di MLM itu sakit semua. Orang sakit bosan mau beli vitamin, bener gak? Ada yang sakit jantung bosan beli vitamin kan? Gimana saya prospek mereka kan? Maksudnya agak mereka harus medical check up lagi, bener gak? Ya ada orang bahkan udah parah udah gak bisa lagi kan. Jadi harus cari lingkungan baru lagi kan. Aduh, saya tanya ke mami saya, Ci, gak ada yang ambil Ci, kok bawa hasil, kok gak ada orang Ci. Saya konsisten loh ya teman-teman, setiap hari loh aktivitasnya. Setiap hari, sehari saya usahakan waktu di awal-awal itu sehari bisa 5 orang. Saya hubungi gitu kan. Karena udah bakat kapal kan. Kita kan punya tanggungan hidup, benar gak? Punya tanggung jawab dalam hidup yang harus kita bayarkan. Tabungan kita kan bisa habis punya. Jadi kita harus cepat kan. Kok gak ada hasil ya Ci? Mami saya juga gak tahu mau jawab apa kan. Iya ya, lakukan aja deh. Kata-kata motivasi yang paling sering ngomongin sama mentor kita apa? Once more, once more, gitu aja kan? Iya, once more, terus dia once more lagi, gitu aja, benar gak? Kita coba ngomong, oh gitu ya, udahlah, lakukan sampai saya tahu nggak teman-teman? Saya selama COVID tidak pernah keluar dari rumah karena saya termasuk orang yang parno dengan COVID. Saya takut saya keluar dari rumah, wah saya mencelakai keluarga saya. Jangan sampai saya membuat keluarga saya meninggal. Jadi saya orang yang paling takut keluar rumah. Jadi selama COVID saya tidak keluar dari rumah. Tapi waktu bulan 6 tahun 2022 itu kan COVID masih ada, orang masih pakai masker, tapi orang sudah mulai berani keluar kan. Tapi COVID masih ada. Saya kasih tahu teman-teman, saya karena sudah memutuskan saya punya impian mau jadi miliarder, saya keluar dari rumah mulai prospek orang. Mungkin karena saya tidak ada virus dan terlalu bersih, baru keluar dari rumah saya kena COVID 2 kali. 6 bulan kena COVID 2 kali. Bingung saya. Jadi mami saya kan menemani saya tuh, role play kan, nunjukin saya cara-caranya kan. Saya kena COVID, dia nggak kena. Saya tanya kan, saya tes kok saya sakit ya. Dia tanya kok sakit, jangan-jangan COVID, coba tekan. Saya tes, Ci, benar saya COVID. Cici gimana? Saya terkejut kan. Dia nggak kena COVID 2 kali temannya saya loh. Saya di bulan 8 kena, di bulan 12 juga kena. Dan beliau sama sekali tidak kena. Dia ngomong ke saya gini, ya mungkin dek, lu selama COVID gak berani keluar rumah, jadi kamu bersih. Jadi pas kamu keluar COVID langsung dekat. Kalau dia kan sering masih ada keluar antibodinya ada, kena 2 kali. Nah jadi singkat cerita bulan 8 bulan 7 belum ada hasil sama sekali, tapi hasilnya datang di bulan 8. Nah orang yang pertama kali mau pun, ya itu anak kecil. Jadi nasabah saya yang pertama itu di profil saya itu anak yang usia 6 tahun. Ya, itu nasabah pertama saya loh. Ya, usia 6 tahun. Papanya mau ambil PJB 88. Ya, 1M. Jadi usia papanya 40 tahun, PJB dia sekitar 50-an. Saya kaget. Jadi dokter yang dampingi kan, dokter cerita ke dia, saya kaget. Kok ada orang waktu itu kartu saya terbuka ya. Selama ini saya berpikir orang mau beli asuransi itu premi 10 juta aja itu udah hebat sekali ya. Ya, orang mau beli premi yang 20 juta itu sangat hebat menurut saya ya. Jadi gimana orang mau beli premi sampai 50 jutaan sampai 60 juta per tahun? Kan waktu itu saya nggak di lingkungan asuransi, jadi nggak masuk logika saya. Saya kaget, kok teman saya mau ya? Jadi ini teman saya punya abang, seseorang yang nggak terlalu dekat sama saya, tapi hubungan saya sama adiknya bagus. Ya, jadi abangnya ada trust lah. Jadi saya kaget kok ada orang mau ya. Karena di multi level saya paling hebat pun saya bisa closing orang 20 juta itu udah hebat banget. Bayangin, orang beli vitamin 20 juta itu mau makan berapa tahun? Ya, jadi saya closing orang 20 juta. Sekali saya antar, wah berdus loh. Itu hebat banget, jago banget. Kok ada ya di asuransi orang mau beli 50 juta ya, saya hang. Tapi ternyata hal biasa ya. Jadi dalam mama sering closing dia, api gede-gede setiap saya lihat kan. Jadi 50 juta di asuransi biasa ya. Tapi waktu itu saya kaget membuka kartu saya. Oh, ternyata bisa ya asuransi closing gede ya. Jadi waktu itu saya langsung ngomong ke dokter,
saya mulai sekarang, saya akan fokus ke teman-teman saya atau family saya yang uangnya banyak. Dokter orangnya gak enak kan, gak mungkin dokter bilang, so lu fokus ya ke orang yang duitnya yang paling banyak ya, kan gak mungkin kan. Rasanya kok gitu, sombong gitu kan. Jadi pengamat sendiri langsung ngomong, saya mau lah mulai sekarang saya fokus ke orang yang di family saya yang daftar namanya yang kaya-kaya. Itu yang membuat saya bisa cetak 1,2 M juga. Dan saya fokus memang di awal. Jadi saya beranikan diri. Nah, sorry ya teman-teman, biasanya kenalan kita yang keuangannya lebih mapan dari kita, belum tentu hubungan kita baik dengan dia, benar kan? Hanya sekedar kenal doang, ya kan? Belum ada hubungan yang baik, cuma kenal-kenal doang gitu. Tapi saya beranikan diri. Ternyata teman-teman, beranikan diri aja itu udah awal yang bagus. Jadi pertama kali saya closing orang itu waktu itu UP-nya dia mau ambil 3M, tapi saya nggak bisa jual 3M ke dia. Nah itu saya juga syok loh. Jadi di MMF kan nggak gitu kan. Di MMF orang mau beli berapa bisa kita jual kan. Ternyata di asuransi ada golongan-golongannya. Saya barusan tahu. Karena saya new agent nggak bisa jual UP gede. Padahal orangnya mau beli UP gede. Jadi mami saya cuma ngomong, so lo B ya, gitu. Lo nggak bisa, makanya lo harus ngajar startup. Oh gitu ya, aduh orang mau, saya nggak bisa kan. Kok gitu ya asuransi dalam hatiku kan. Jadi dia nggak bisa, cuma kita ngomong, nggak mungkin saya ngomong ke dia, bro, karena saya new agent, saya nggak bisa jual kasih kamu UP gede, kan nggak mungkin kan. Saya cuma ngomong, kamu ambil ini dulu deh. Waktu itu dengan saya jadi agent cuma bisa jual ke dia UP 2,5 M. Tapi preminya kan lumayan, dia beli warisan jiwa lah 30 juta. Benar gak? Usia lebih muda dari saya 30-an. Nah 30 juta gitu dia beli. Jadi waktu itu senang loh. Maksudnya wah ini closing. Yang papa teman saya kan papa yang, nah kalau ini kan udah closing. Waduh itu bulan 8 ya. Wow, saya prospek dia bulan 8 tapi closingnya bukan di bulan 8 ya. Closingnya di bulan 10. Jadi dia kan mikir ya, saya diajari jangan terlalu kejar, tapi jangan terlalu longgar. Ada intonasinya, iramanya, gitu kan. Kalau lu terlalu kejar, lari dia. Lu terlalu kendor, lepas dia. Jadi ada seninya. Nah itu seninya yang susah kan buat galau kan. Nah saya gimana tahu isi hati dia kan, diajari gitu kan. Nah terakhir saya cuma bisa cek lo, Encoa, udah ada keputusan belum? Belum ya Sur? Oke, namanya orang baru kan agak ngopok gimana ya? Saya kejar lagi 2 hari kemudian kan. Encoa, belum lo Sur? 3 hari belum. Jadi dokter, main, jangan gitu orang takut. Akhirnya dia gak balas cek saya. Gak balas, cuma direct doang. Laptop gak diangkat doang, gak diangkat juga. Dan ini bukan kenalan dekat saya ya. Jadi ini orang, saya pernah beli mobil sama dia punya showroom mobil. Terus saya sampai referensikan dia. Kan saya punya tim dulu di MLM, mau cari mobil-mobil, saya referensikan ke dia. Dan dia beberapa kali mau kasih saya fee, tapi saya nggak ambil. Saya bilang nggak usah lah, nggak usah. Saya bilang gitu kan. Nah mungkin kesan di sana lah. Kok saya lihat sih di sananya. Jadi waktu saya ngajak asuransi, saya beranikan diri telepon dia karena saya hubungi dia setahun sekali. 2 aja, setahun sekali cuma ucapkan kongsi, kyonghi ya, kyonghi, dah sekali. 2, ada mobil ini nggak? Temanku lagi cari mobil ini, cuma itu aja. Selainnya saya nggak pernah tektokan sama dia. Nah waktu saya ngomong ke dia gini, saya cuma ya udahlah. Yang penting tujuan saya cuma mau habiskan daftar nama saya orang-orang punya duit daripada dia diambil orang lain. Bagusnya saya coba, saya hubungi aja. Halo, dia langsung angkat telepon saya kan dia senang, berarti ada kangkau kan. Biasanya kan gitu. Halo, Encoa, dia senang loh gitu kan. Oh ya, baik. Saya mau saya kasih tahu kamu ya. Saya langsung ngomong. Saya ini langsung branding loh. Saya langsung ngomong. Dia namanya Kak Ngkom ya. Saya kasih tahu kamu ya. Sekarang saya udah nggak di multi-level ya. Pengumuman saya sekarang nggak di multi-level lagi ya. Karena kan asuransi itu orang harus trust ya. Saya harus tunjukkan bahwa saya benar-benar serius ya, fokus gitu. Saya nggak di multi-level lagi ya. Oh ya, kok kenapa? Kan dia pelanggan saya juga. Gak apa-apa sih, karena saya mau grow up, saya bilang gitu. Saya mau terbang lebih tinggi, saya mau sukses gitu lah. Oh gitu ya. Jadi kamu sekarang di mana? Kan dia tanya. Saya harus jawab, benar gak? Saya langsung, waktu itu pohela udah di asuransi. Oh, dia langsung gitu kan. Guys, saya nggak ngerti. Oh ya, mungkin dalam hatinya.
jangan prospek saya gitu kan. Oh kayak gitu, iya. Saya boleh nggak saya minta waktu kamu sebentar aja, nggak sampai 30 menit, nanti saya ke toko kamu ya, saya sharing aja sama kamu, nggak ada komitmen apapun, saya cuma minta waktu ya, saya sharing aja, minta kesempatan. Gimana? Kan dia segan sama saya juga kan, dia langsung bisa datanglah. Pasrah kan, ya udah saya datang di sana, ternyata memang dia welcome karena selama ini dia lagi mau cari asuransi untuk warisan lagi. Jadi dia udah punya, tapi dia merasa kurang. Nah, agent namanya nggak pernah pull up dia lagi untuk tambah UP lagi. Jadi dia lagi cari siapa yang mau prospek dia, makanya dia welcome banget suruh saya. Dan oh ternyata pengalaman lagi kan, oh ternyata di luar sana ada orang ya menunggu agent asuransi datang gitu loh. Jadi dia datang, memang waktu saya cerita ke dia ada perbandingan dengan perusahaan P juga, tapi bukan Prudensia, P satu lagi. Nah terus dikasih tahu lah beda-bedanya, dia pertimbangkan, dia bilang mau sama istrinya berunding dulu. Nah dia nggak salah 2 bulan bosan, dia bilang oke lah, saya percaya sama kamu datang, saya mau tanda tangan. Ya saya nggak bisa jual 3M, saya jual 2,5M UP-nya. Tapi satu hal yang waktu itu kesan saya sama dia, waktu dia mau tanda tangan pos itu, dia menatap saya. Kan saya cuma closing orang, cuma PSS aja kan, gak ada yang tahu kan cuma rahasia saya, cuma PSS anak kecil yang harganya cuma 4 jutaan per tahun kan. Nah tiba-tiba saya mau dapat 30 juta nih, premi kan lumayan gitu kan. Dia mau tanda tangan, dia menatap saya, dia langsung ngomong, saya sendiri loh waktu itu kan tanda tangan. Dia natap saya, Sur, aku percaya sama kamu ya, kalau ada terjadi sama saya, ada apa-apa, tolong kamu bantu. Langsung merinding saya. Oh ternyata gini ya kerjaannya. Ada saya. Kata saya. Kan kalau kita di multilevel kan cuma jual produk kan. Gak mungkin orang mati loh karena makan vitamin itu, gak mungkin. Mencret iya terlalu banyak kan. Mati gak ada lah, gak pernah dengar kan. Lagian kalau dia ada apa-apa makan vitamin kita, waktu itu saya gak takut. Saya kan cuma jadi penjualnya, yang punya merek kan bukan punya saya. Mati jangan cari saya, cari perusahaan gitu lah. Waktu itu di pemikiran, tapi di asuransi kok gini ya, tanggung jawabnya ternyata ini ya, kok beda kali ya. Waduh gitu ya, saya merinding, saya cuma jawab waktu itu dalam hati, silo wah, mati aku gitu kan, gitu ya. Waduh, berarti bukan hanya sekedar jual ya, berarti kita harus tanggung jawab sampai selesai. Saya cuma bilang, iya, oke, dia tanda tangan. Tapi sampai rumah, gak bisa makan saya, gak bisa tidur. Ternyata gini ya jadi asuransi, tapi saya gak bisa mundur lagi waktu itu. Saya sudah bakar kapal saya, gak mungkin saya balik lagi kan. Saya, aduh, gedaan saya. Takut loh, saya kan gak sepengalaman Koko Cici yang di sini kan. Kan saya orang baru, tapi udah saya berproses, saya percaya aja dengan mami saya. Teman-teman, ini penting loh. Harus percaya dengan orang yang ngajak kita. Harus trust benar dengan mentor kita. Apa yang dia bilang ikuti aja. Tapi mentor yang benar ya. Kan ada mentor yang nggak ikuti sistem, ada mentor yang nggak pernah goal apa-apa ya. Benar-benar ikuti mentor yang dia punya impian, dia mau kejar goalnya dan dia konsisten punya. Jadi saya percaya aja waktu itu hanya berdasarkan oke lah, saya percaya dengan Cici aja lah ya. Cici bilang apa, saya ikuti. Dalam hatiku mati-mati ya Pak, gitu. Mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus balik lagi kan, yang anak kecil yang beli UP 4 juta, papanya kan mau beli PJB 88, UP 1M, dari 50 juta itu udah membuka saya. Ada orang mau kan. Nah, dia pengajuan lah, kan dia mau. Nah, ternyata orang yang sudah punya rekaman medis, lama kali ya proses dia ya. Uang udah di depan mata, ini kajian baru ya. Obat mani kan, semua dari yang dulu kan. Uang udah di depan mata, nggak bisa diambil. Karena dia harus medical check up dulu kan. Ternyata proses medical check up itu panjang ya. Dia punya diabetes, dia punya kolesterol, dia punya trigliserid, ya penyakit seperti itu ya. Usia dia 40 tahun. Jadi sebelum dia medical check up ke panel, ya kan dia cek dulu lah diabetesnya sendiri. Ya dia ke apotik lah, cek kolesterolnya sendiri, ya diarahin gitu lah kan. Kan mungkin kita langsung suruh dia cek ke sana kan. Wah ternyata tinggi banget, makan obat. Namanya nasabah, calon nasabah mana nurut kan. Suruh makan obat, gak makan-makan. Ya, kok encah, gak turun katanya, gak turun. Udah saya tunggu 1 bulan. Kok ada makan obatnya enggak? Enggak kata
katanya, sorry ya nanti aku makan lah, janji kali ini aku bener-bener konsisten. Dalam hatiku ini kan bisa apa, bisa NTU ya. Nah kan dokter ngomong ini bisa NTU, kalau udah NTU kita harus ulang lagi, kalau bisa jangan sampai NTU kan, coba suruh dia. Nah terus gak mau jaga makan lagi, bukan tambah turun dia, tambah naik dia. Gimana itu kan? Sampai saya datang ke rumahnya lagi. Ya datang ke rumahnya kan harus ada seninya kan. Gak mungkin saya langsung ngomong, Koko, lu cek yuk gue, udah makan obatnya belum? Makan lah gagal kamu. Gak closing saya lagi kerjaan itu gak bisa kan. Terpaksa datang lagi, ngobrol dulu, dengarkan dulu mamanya ngomong lama kali kok mamanya ngomong kan. Tujuannya ke anaknya kan. Tapi namanya AI nampak orang datang kan suka sharing, suka ngobrol kan. Anak-anaknya cuekin saya, padahal yang saya mau cari anaknya. Udah mamanya ngobrol selesai, bosan. Kok, saya panggil, iya, kok, lu sehat ya boy? Saya tanya gitu, dia bilang, iya, dia udah tahu kan, sorry ya, malam masih makan kue katanya, diabetes saya, sapa katanya 300, aduh udah terkejut kan, aduh, yuklah kok, akhirnya waktu itu saya diajarin ngomong, kok, kamu jaga kesehatan untuk kamu, ya bukan untuk beli asuransi. Kok ingat anak masih kecil, harus jaga kesehatan. Pokoknya pendekatannya udah itulah. Akhirnya juga oke lah ini kali ini saya serius. Seminggu kasih saya waktu, seminggu. Dia cek, dia telepon, saya udah turun. Oh udah ya kok ya, cepat kok ke panelnya, cepat kok. Pergi dia ke panelnya. Ternyata kena extra premium kan. Keluar, saya nggak tahu loh waktu itu bahwa Prudensia itu ada lagi namanya extra premium. Saya nggak tahu, dokter kasih saya ngalir aja. Ternyata extra premium keluar 77 juta, kaget, jangankan dia, saya kaget dulu kan. 50 jadi 77, apa orangnya mau udah hati tuh kan. Kalau saya jadi dia, waktu itu kan saya masih aja, mana mau saya kan 77, saya getar kan, saya konsul lah. Encoy nih 77, apa orangnya mau? Dia ada untung lagi katanya, dia udah punya kesehatan, punya resiko kan. Dokter tak kau makan apa kan, dan hati Bu, apa mau? Tapi yang namanya coba dulu, segala sesuatu kan coba. Kalau nggak coba kan nggak tahu hasilnya kan. Orang baru loh, coba aja saya cek. Kok, selamat ya, kamu diterima kok. Asuransi mau terima kamu kok, walaupun kamu sudah punya kronologis penyakit ini ya kok. Nah, kok hanya kena extra premium saja loh. Banyak orang ditolak. Itu kan copy paste dari ceknya dokter kan saya kirim. Banyak orang ditolak loh kok. Nah, dia bilang, oh ya berapa extra premium? Cicak 77 juta. Dia langsung, wah mahal banget. Dia bilang gitu, mahal banget. Murah kok. Pokoknya saya ikut dia aja lah yang disuruh mentor. Murah loh kok. Dibandingkan kok kan udah punya resiko. Pokoknya kok makan gitu lah. Dan kasih aku pikir 1 minggu agen baru, dah enggak dalam hati tuh udah gak mau lagi. Saya udah nunggu dia dari bulan 8, 9, kok nggak salah bulan 10 dia. Bulan 10 bosan khas MCU kan. Seminggu kemudian saya nunggu, dia bilang saya mau tapi duitnya belum ada, tunggu ya, saya lagi muter katanya, muter di sini. Dalam hatiku ternyata orang, saya bosan tahu loh sejak jadi agen asuransi. Ya mungkin teman-teman Koko Cici di sini lebih pengalaman. Ternyata orang yang rumahnya besar belum tentu ada cash money-nya loh. Orang yang rumahnya kecil, wah tabungannya banyak. Iya loh, saya pernah ngeprospek orang rumahnya gede banget di Citra Lain, karena saya tinggal di sana kan, gede. Dia sekitar 20 meter punya, lebar. Jadi waktu saya dapat kesempatan untuk prospek dia, senang nggak? Dalam hati bisa closing kan? Gak ada masalah keuangan kan? Ternyata gak bisa dia. Pengeluarannya terlalu besar. Yang harus dia bayar terlalu besar, yang harus dia putar terlalu besar. Minta waktu setahun lagi, tahun depan katanya. Wah, saya bosan tahu. Istilah orang bilang enak dilihat, kocak bohong kok enak dilihat. Enak dimakan. Oh, enak dimakan, enak dilihat ya, gitulah ya istilahnya. Oh, ternyata benar ya. Kalau saya dari KMA kan nggak ada kayak gitu. Orang beli vitamin kan cuma paling banyak notil rata-rata orang. Mana ada notil orang harus ngomong, bentar ya, saya keuangannya lagi mepet kan nggak ada kan pengusaha. Tidak notil, oke, langsung kartu kredit, bener nggak? Oh, saya bisa tahu di asuransi orang itu nampak aja. Ya tapi cash money-nya enggak. Yang justru aku prospek ke gede sampah, uangnya yang banyak. Berapa? Oh ada, besok aku pindahin gitu loh.
ada cash money-nya. Jadi seminggu saya kok aku bicaranya loncat-loncat ya, sorry ya. Seminggu kemudian dia berusaha mau. Saya kata kok gimana? Oke, saya mau tapi kasih Koko waktu ya. Nanti Koko udah ada duitnya, Koko transfer. Waduh, ada duitnya, nanti Koko bosan transfer. Itu kan sebenarnya kata-kata penghibur, benar gak? Tanya, nanti kok aku udah mau, bos aku cari kamu ya. Itu kan sebenarnya PHP-nya ya, benar gak? Nanti Koko udah dapat duitnya, Koko transfer. Aduh, dalam hatiku gak ada harapan kan. Tapi seminggu kemudian aku cari, kok encoh, gimana kok? Ini bagus loh kok, begitu-begitu lagi. Langsung, oke, kasih saya nomor rekeningnya. Senang saya. Langsung ditransfer 77 juta. Berarti api saya sudah ada berapa? 100 lebih lah waktu kan 77 tambah 30. Tambah lagi yang anak-anak kan sudah ada 3 case kan? Udah agak sampai 150 lah ya kan. Nah, bulan berapa waktu itu? Sudah bulan 10. Wow, impian apa? Start Club berapa? 600. Jauh kali, benar gak? Tapi satu hal, tidak menyerah. Kan yang penting fokus ke aktivitasnya, bukan fokus ke hasilnya. Saya perhatikan banyak orang kan, kayaknya ada kontes-kontes kecil di tim saya perhatikan mereka merasa jauh. Waktu kontes awal data, mereka semangat. Pasti kami bisa kan? Sudah dekat nih, 1 bulan lagi kontesnya udah mau habis. Bella, gak bisa lewat, gak mau kejar lagi, merasa udah jauh. Bener gak? Tapi waktu itu, udah bulan 10, berarti waktu saya tinggal 2 bulan. Saya sengaja berapa lagi? 400-an lagi. Konsul lah. Nah, mentor itu cuma bisa mengademkan kan? Mentor ngomong, lakukan lagi, aktivitas aja. Tuhan itu ada, dia ngomong. Kalau kita udah lakukan sungguh-sungguh, pasti nanti ada jawaban. Lakukan aja. Dia bilang gitu. Ya, ternyata waktu saya bosan tahu. Waktu saya galau kerja New York, mentor saya juga lagi galau kerja New York dia. Karena waktu dia api saya 150, produksi pribadi dokter itu besar 300. Wah, iya bosan dia. Jadi dia galau, saya juga galau. Tapi dia bilang, lakukan terus. Tapi hebatnya, dalam waktu 2 bulan, mentor saya langsung bisa tembus, ya namanya mujizatnya. Dia langsung tembus totalnya yang saya tahu, dia langsung PCC lah gitu. Langsung bulan 10, bulan 11, bulan 12 langsung closing. Padahal dia lagi galau loh. Cuma mentor galau gak mungkin ngomong ke kita kan. Nah waktu kita sama-sama aku bosan dia ngomong, suruh tahu gak, waktu lu tanya saya, Cici juga akhirnya bosan 300. Oh gitu ya, bosan tahu. Jadi intinya teman-teman, walaupun deadline-nya udah sebulan, tapi selagi masih ada waktu, walaupun sehari, 2 hari, masih ada mujizat di sana. Lakukan gitu. Jadi saya lakukan aja waktu itu. Datanglah, akhirnya waktu itu juga ada closing teman yang sudah saya prospek dari awal saya udah pengumuman saya jadi agen asuransi. Dianya udah trauma dengan asuransi karena dia bayar asuransi per tahun 500 juta, ada uangnya nggak ada di unit link. Dia merasa pengorbanannya sia-sia, dia nggak mau asuransi lagi. Dia udah ketemu maniku 3 kali, dia masih bilang nanti ya. Tapi ya namanya mujizat kan. Dia tahu saya kejar goal, namanya teman baik. Dia teman baik saya. Dia tahu saya kejar goal. Dia tanya saya, gimana goal kamu? Kan dia lihat saya kan galau sama goal kan. Biasanya dia ngajak saya keluar, saya oke. Kali ini dia ngajak saya keluar, saya ngomong apa? Gak bisa, saya lagi kejar goal. Kan sebenarnya saya syukur sama dia. Temanku 1 polis pun gak ambil. Gak bisa, saya lagi kejar goal. Saya udah gitu loh. Ini benar-benar teman baik loh. Teman 25 tahun sama saya loh. Teman dari kecil loh. Gak bisa saya kejar, iyalah, kamu doain saya lah. Iyalah, saya cuma bisa doain kamu lah. Pak asuransi saya udah gak mau. Dia diskon begitu. Dia datang ke rumah saya kan, pernah dia datang memang ke rumah saya karena saya gak mau keluar lagi kan, lagi fokus sama dia. Dia datang ke rumah saya, dia ngobrol sama saya masukin pelan-pelan kan, smooth tentang asuransi kan. Dia tahu sifat saya karena udah 25 tahun jadi teman kan, kesukaan saya apa tahu. Lalu cuanya saya gimana dia pasti tahu kan. Dia langsung ngamuk, dia langsung pukul meja, pukul meja loh, malah aku terkejut. Dia langsung kan, karena dia udah merasa kecewa, kita ngerti ya, trauma loh. Uang dia udah dia bayar asuransi bertahun-tahun, gopek piau, gak ada gitu loh. Jadi dia merasa ditipu kan. Wah, saya bisa ngomong aja, kita harus punya asuransi loh. Itu saya storytelling. Oh tadi saya ketemu orang, kan saya belajar sebenarnya dari Zoom, dari pertemuan kan, katanya Hasmut ya ngomong storytelling. Saya ngomong storytelling. Tadi saya ketemu orangnya begini, langsung
dia emosi, saya kakak dia, saya dia. Mama pun juga terkejut ya. Dia ngomong, jangan ngomong sama saya asuransi. Bulan 12 itu udah bulan 10 kan, bawa harapan. Memang dia kaya tapi nggak ada harapan lagi, dia udah marah. Nggak berani aku singgung asuransi sama sekali sama dia, karena aku tahu sifat dia kasih parah kan. Jangan karena bisnis teman jadi nggak ada kan. Udahlah, gak usah ngomong asuransi sama dia. Bulan 11 itu masih kurang nih. Ya tapi api masih bertambah dari kecil-kecil lah, udah 200-an ya. Tapi kan masih jauh ya, saya masih butuh 300-an. Bulan 11 tiba-tiba dia ngomong gini ke saya. Udahlah, dia sangat karena kita sangat akrab ya, 25 tahun jadi teman, dia sangat happy lah. Jadi walaupun saya nggak boleh ngomong asuransi sama dia lagi, tapi dia kan pasti ada tanya saya, benar karena dia peduli sama saya. Dia tanya saya, gimana target kamu masih jauh nggak? Saya bilang, iya masih cari saya. Gak mau ngomong asuransi lagi saya ngomong, lu doain lah. Kadang memang orang harus digituin ya, jangan kita langsung ngomong asuransi. Yang penting kedekatan dulu ya, dia tahu kita dulu. Lu doain aja deh, oke saya pasti doain kamu. Besoknya dia yang jadi ini kan, kamu kapan harus selesai? Dan saya targetnya sebelum tanggal 25. Karena kalau udah Natalan suasana orang udah jalan-jalan kan. Kalau bisa saya mau cepat, karena teman-teman yang punya duit itu rata-rata akhir tahun udah jalan-jalan kan. Oke lah katanya. Dia tanya akhirnya juga, ya udahlah Sur, hitung dulu lah suamiku punya UP 2M. Kok 2M sih? Saya bilang gitu kan, 2M setengah kan saya bisa 2M setengah kan. Jangan 2M dong gitu loh. 2M setengah dia harus tatak, dia orangnya jutek. Dia sudah aku dia gitu, dia harus tatak atau berotak kan. Dah aku hitung nih, waktu itu 100, karena bisnis suaminya lumayan 40-an, 120 juta. Nah, udah lo buat tiro, gitu aja lo. Tapi tahu nggak prosesnya? Dari bulan 7 aja sampai bulan 11 udah, oke, buat tiro. Wah, gitu ya? Oke, Tuhan, ternyata ini ya jawabannya. Aku udah ditolak, aku ngundang orang-orang nggak mau, aku nggak bisa tidur, aku sampai insomnia. Ternyata jawabannya ini lo, di sini lo. Oke, tambah lagi kan? Tapi kan masih kurang, bener gak? Cuma kan dia udah menyumbangkan 120-an. Saya cari lagi teman-teman yang lain. Ada yang beli 20, ada yang beli 30, ada yang beli 8 juta. Pokoknya kecil-kecil, pokoknya cari lah. Aktivitas, kuncinya di aktivitas terus. Sampai bulan Desember dia tanya lagi. So, gimana? Saya bilang, New-nya udah capai. Karena kan New itu baik apa ya? Apa namanya? Api yang bukan tahunan. MDRT yang belum capai udah. Dia tanya saya, lu encua, tapi lu bilang cuma kerja New York, kok tiba-tiba MDRT apa itu katanya? Saya bilang lo ke dia, iya, saya memang awalnya ngejar New York. Nah, ternyata saya bilang lo dokter kan dia kenal. Dia bilang saya udah dekat MDRT katanya. Tinggal sedikit kok saya nggak buat MDRT kan sayang. Iya, tapi ini kan udah bulan 12, encua ya kamsin sih. Katanya aku rakus. Jadi kamu kurang berapa untuk MDRT bulan 12? Masih kurang 180 juta. Hah? Banyak banget katanya gitu. Ingat, yang sila pertama, jangan ngomong asuransi sama dia. Dia boleh tanya saya nggak boleh ngajak dia. Kalau saya ngajak, marah dia kan. Nah, dia tanya, saya harus gak? Wah, nah, waduh, rakus. Ya udahlah, cari dulu. Saya doain kamu. Saya cari, dapat juga 180 sampai kita cari yang teman-teman luar kota, kita buat Zoom, cekatan, ya kan. Dapat. Menurut dia tanya saya terus, berapa hari ini dapat turun sampai akhirnya turun sampai 80 juta. Tapi waktu itu saya udah mentok banget. Teman saya yang punya duit ngomong ke saya, udahlah nanti bosan ngomong asuransi, ini udah Desember, ayo kayak culon aja, udah mau jalan-jalan, gak ribut aja katanya. Tunggu aku pulang dulu. Tunggu kamu pulang, udah bulan 1, mana bisa gitu kan. Nanti ratang lo bisa baru, katanya gitu loh. Teman-teman yang saya udah mulai positif, saya follow up, kamu jadi teman akak saya bilang, gimana? Saya bilang, 80, sudah tanggal 20, 10 hari lagi kan. Dalam hatiku, kalau nggak capai waktu tahun baru, tua, bye MDRT itu. Kalau nggak capai kan, sedih kali aku waktu itu mesak kan. Wah, harus capai ini. Karena saya udah bayangin, waktu MDRT, waktu Happy New Year, dua orang pasang kembang api itu, saya udah harus bahagia. New Year capai, MDRT capai, cita-citanya kan gitu. Waduh, ini udah tanggal 20. Tapi teman-teman, lingkungan kita itu melihat kegigihan kita. Dia memang lihat saya mau,
Dia memang lihat saya gigi loh, saya terus cari, ya saya minta referensi nama, dia nggak pernah mau kasih saya referensi nama, nggak tahu kenapa. Saya cari lagi, dia tahu sampai saya nggak ada waktu untuk temani dia kan. Dia nampak orang sekitar kita menilai siapa kita, kegigihan kita sampai mana, keseriusan kita sampai mana. Akhirnya tanggal 20, dia berusaha, tanggal 22 dia sudah mau ke jalan-jalan, kan dia orang kaya juga, mau jalan-jalan yang cukup kira-kira. Ya kemana waktu itu dia mau ke Thailand sama keluarganya jalan-jalan. Jadi tanggal 20 dia udah nanya saya, pintar juga dia ya. Untung dia bukan cari saya tanggal 21 ya, galau saya. Tanggal 20 dia cari saya. Encok, kurang berapa? 80, aku bilang. Hah? Masih 80 katanya? Ada lagi nggak? Masa mau bertambah-tambah? Memang saya udah mentok, udah bingung nggak bertambah-tambah. Soalnya dia tiap minggu loh tanya saya, kan bertambah-tambah? Iya, orang jajannya ke luar negeri. Aku bilang, ini masih aku cari. Iya ya, katanya. Kemarin kamu bilang apa? Kalau kamu capek target kamu dapat apa? Saya langsung ngomong, saya dapat 3, saya ngomong. Saya dapat 4, saya ngomong. Dapat AAD. AAD itu apa? Dia tanya. Ya naik loh saya, nanti saya bisa dapat overrating, kan memang baik. Terus kamu dapat apa lagi? Saya dapat lagi dari KPM kami jalan ke Malaysia, saya dapat lagi ke New York, terus saya dapat MDRT itu, wah cerita lo, dan memang udah cerita ke dia MDRT itu apa? Iya ya, sayang juga ya kalau kamu nggak capai ya, tinggal 80, tinggal dikit lagi ya. Oke lah, oke. Tanggal 20 dia catat saya. Lu gimana King? Kamu lagi gimana? Itu aku lagi bingung banget loh. Tapi ingat kuncinya lakukan terus, keajaiban nanti Tuhan kasih. Mujizat itu nyata, itu benar. Saya lakukan. Tiba-tiba lagi di mobil, saya rasa nggak ada harapan lagi. Mau kemana lagi? Saya mau cari siapa? Tiba-tiba dia cek. Kamu lagi di mana? Saya lagi di jalan. Ngapain? Cari api. Saya bilang. Oh gitu ya. Ya udahlah. Dia panggil aku Mei ya, karena teman kecil kan. Aku kan satu-satunya di rumah. Jadi abangku panggil aku Mei. Dia ikut tak panggil. Ya udahlah Mei, kamu ke rumah saya lah. Dalam hatiku, ini maksudnya apa? Kan gak boleh GR ya, gak boleh GR nanti sakit sendiri juga. Saya ngomong, ke rumah kamu ngapain? Saya bilang, kamu mau referensikan ke tetangga kamu ya? Kamu ngajak saya untuk prospek tetangga kamu. Udahlah, kamu datang dulu lah ke rumah saya. Katanya. Ngapain? Saya bilang gitu kan. Padahal dalam hati udah mulai senang karena aku tahu sifat dia ya. Dia gak mungkin kasih aku sebuah harapan kok dia gak bisa lakukan punya. Jadi ada deh, kamu datang lah nih. Aku kan sayang sama kamu, biasalah ya, kayak teman akrab. Datanglah kamu, datang saya. Suaminya ada, ya kan. Memang kan aku sama dia dekat, tapi sama suaminya kurang karena suaminya sibuk ya. Suaminya ada, disuruh aku masuk kamar barengan dia sama suaminya duduk nonton. Suaminya langsung interview saya. Kata si A, dia bilang teman saya, kata si A, kamu kurang ini lagi, kamu udah capek ini sampai mereka yang tahu target saya loh. Kalau kamu capai ini, kamu dapat ini ya. Saya bilang, iya. Dia langsung ngomong, oke, kurang berapa? 80. Oh gitu ya? Oke, 80 dapat UP berapa? Hitung itu 1M gak dapat, temanku seusia aku aja. 1M bahasa gocap gak dapat. Oh gitu ya? 1M B ya? B. Oke, itu gak? Yang penting bisa 80 kata dia. Dapat 1,5. Jadi saya balik lagi. Itulah manusia dikasih hati minta jantung kan 1,5 dapat 80-an kan. Terus 1,5 kenapa nggak 2,5 langsung terpayu. Kan kita kan berusaha, benar gak? Nah langsung suaminya oke. Udah aku gak, waktu itu benar loh teman-teman, saya benar-benar pengen capai target saya. Sampai saya ngomong udah mungkin angkanya udah setengah ini lah, mungkin teman-teman di sini pernah alami lah ya. Saya udah ngomong ke Tuhan, kayak Tuhan ada aja. Tuhan, saya benar-benar mau capai ini loh. Saya mau branding, saya mau buat momentum. Karena visi saya satu, saya kan orang baru. Saya harus capai semua ini supaya saya bisa branding. Karena orang di sekitar saya kan melihat itu. Yang kedua, untuk momentum bisnis saya loh. Saya harus capai Tuhan, bantu saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan lagi? Saya udah prospek kemana-mana, tapi orang masih menunda. Bukan orang masih menunda, saya harus gimana? Ya, sampai saya ngomong, kok enggak saya vegetarian aja lah Tuhan. Sampai kayak gitu loh. Bantulah saya nggak tahu lagi saya semua. Waktu saya ngejar juga saya benar-benar vegetarian loh. Waktu ngejar MDRT, gak pernah saya VG. Sebenarnya nggak boleh ya, VG untuk niatnya gitu ya. Boleh nggak ya? Tapi saya sampai ngomong, saya VG deh. Benar, saya pikir lah, waktu itu kan udah bulan 11 ya. Saya VG 2 bulan deh, dalam hati ngomong. Kan udah kubilang, orang lagi ngejar goal, angkatnya udah agak miring dikit ya. VG 2 bulan deh, kenapa 2 bulan? Karena
saya 3 bulan Tuhan. Imlek ada sacak nih, ada malam baru harus makan. Masih bisa gitu kan. 2 bulan deh saya VG. Benar, saya VG gak pernah VG loh. 2 bulan saya VG kan. Jadi temanku, dia tahu saya lagi VG untuk ngejar itu. Dia langsung ngomong, udahlah, kalau saya buat SP aja. Kan dia udah oke, udah deal 80 juta, saya buat SP aja. Udah, jangan buat doang, makan. Dia kasih aku makan loh, makan dulu, nanti bosan nggak tenang lah. Suamiku juga mau makan loh, makan dulu, justru makan. Tapi karena aku VG, menu mereka kan banyak ayam, ikan, daging kan. Orang kan suka itu gitu ya. Masuk karena aku VG, aku cuma dapat nasi putih sama ubi tembu, tahu nggak? Dia cuma ada ubi tembu. Mohon katanya, siapa suruh kamu mau VG? Makanlah ini katanya. Aduh, gitu ya. Tapi dalam hatiku udah berbunga-bunga loh. 80 juta, golku udah sampai. Ini dia tanda tangan, udah bayar aja. Ubi pun enak loh rasanya. Oke, selesai makan dia deal loh, bener loh, capai loh. Jadi saya capai semua target saya sebelum tanggal 25. Jadi teman-teman, ya itu loh, jangan menyerah sebelum bel berbunyi. Karena keajaiban ada di depan mata kita. Itu saya pelajari. Ya, nah teman-teman berproses ya. Kalau nggak mau berproses ya makan enak, ya kan? Kalau mau makan enak, impian kayak gini bisa nggak? Nggak mungkin. Makan enak jadinya gini kan? Kalau kita mau seperti ini ya harus berproses, sakit, tapi hasilnya nikmat. Lewati proses kita. Ya, next. Nah ini jimat, ini benar-benar saya pakai. Ya, karena ini jimat sering pengulangan sama mami saya. Mami saya sering ulang. Tidak ada siapapun, apapun, kondisi apapun yang dapat mengambil kesuksesan kita kecuali kita mengizinkannya. Nah, ya. Tidak ada siapapun, apapun, kondisi apapun yang dapat mengambil kesuksesan kita kecuali kita mengizinkannya. Jadi waktu saya sudah mau menyerah, kayaknya tahun depan aja lah. Ngapain saya susahin diri saya sendiri? Saya udah kepepet sampai gak bisa tidur loh. Maka aku seraya lewat sampai pukul saya ngomong, Mei, boleh kejar target, tapi ingat sayang diri sendiri sampai mereka ngomong gitu. Lu Mei sial, jangan jadi gila katanya. Hidup itu singkat, sampai saya bilang gitu loh. Hargai diri sendiri ya. Ini asik-asik api karena saya waktu ngejar New York, saya terornya abang saya. Kenapa saya teror dia? Sayang saya dia dekat sama saya. Bukan teror untuk ngejar api, bukan. Tapi saya curhat. Contohnya gini ya, saya ngundang orang bilang nanti dulu deh, tunggu tahun baru selesai. Karena orang kok udah bulan 12 udah pada males kan. Nanti dulu deh nanti. Karena saya nggak buat dapat janji ketemu, ya udahlah saya WhatsApp koko kan. Kok doainnya New York saya goal ya. Setiap hari aku cek gitu. Aku nggak rasa setiap hari sih. Tidak apa setiap hari, setiap jam kamu cek saya. Setiap jam, karena saking tingginya. Nah, saya ngomong ke leader saya kasih saya ini loh. Ketika saya ngomong, Cik, apa kita masih bisa? Apa saya masih bisa? Kayaknya masih jauh banget harapannya. Dia selalu katakan saya tidak ada siapapun, apapun, kondisi apapun yang dapat mengambilkan kesuksesan kita kecuali kita mengizinkannya. Maka saya buat ini jimat sukses saya. Nah, ini saya juga diajari untuk branding. Saya nggak pernah ini ya teman-teman, nggak pernah pintar ngomong dari kamera gitu, saya nggak bisa ya. Tapi kan zaman tuh udah berubah, benar gak? Saya nggak pintar TikTok, tapi sekarang saya belajar TikTok, ya kan? Dokter Ayat juga saya ngajak untuk TikTok, udah TikTok dia, ya kan? Dia kan paling nggak mau dance punya, karena zaman udah berubah. Kita cuma tanya aja, change or die, kan kata-kata motivasi, berubah atau musnah kan? Jadi harus TikTok nggak? Ya harus TikTok kan? Terus harus ngomong nggak? Orang udah zamannya sekarang udah berani ngomong kayak gitu. Masa kita masih pakai zaman-zaman dulu yang masih satu persatu gitu loh pendekatannya. Kenapa kita nggak menculik kelasnya orang itu dari branding kita di sosmed? Banyak orang dari sosmed dapat duit, dapat closingan kan? Jadi saya belajar juga dari yang nggak bisa lah, berproses. Ini hasilnya. Nanti saya kasih prosesnya. Kalau beli asuransi busuk tidak pernah rugi dong busuk. Oh, mungkin sekarang rasanya rugi ya. Tapi suatu saat ketika butuh itu untung banget. Beli asuransi itu mindsetnya seperti kita lagi menabung uang kecil di sebuah celengan, di mana celengan ini bisa kita pakai waktu kita sakit untuk membayar tagihan rumah sakit yang mahal itu. Celengan ini celengan ajaib loh, dari uang kecil bisa bayar tagihan rumah sakit yang besar.
masuk asuransi itu jangan lihat jangka pendeknya, tapi lihat jangka panjangnya. Kenapa? Sepot-potnya kita suatu hari pasti akan sakit. Jadi kita butuh celengan ini yang bisa membayar tagihan rumah sakit yang mahal itu. Pastikan punya asuransi ya teman-teman untuk pelindungan kita. Nampak busuk. Dari branding seperti ini, saya dapat closing dari teman-teman saya yang di luar kota yang belum sempat saya prospek. Kadang kan ada name list kita yang kita lupa dia, tapi dia ada sosial media sama kita, dia langsung cari saya. So kamu sekarang udah di asuransi ya? Aku lagi cari asuransi ini, mungkin ada sekitar 10 case dari branding. Nah, ini kan hasilnya, prosesnya. Gagal juga, harus berproses kan. Next, ya, ini prosesnya. Berapa kali tes? Ya, perlu banget. Karena asuransi itu tidak berubah. Sudah keluar, mau gimana lagi? Mantap, musuh Busuk. biasalah mereka. Busuk. Iya. Busuk. Iya. Kalau beli asuransi tidak memakai rugi dong busuk. Oh ya, asuransi itu pelindung loh. Seperti Busuk. ya. Asuransi tidak memakai rugi dong busuk. Oh ya, sekarang mungkin nggak keliru. Tapi kita taruh di sebuah. Ke proses loh. Jadi itu tag entah berapa kali, tapi intinya kuncinya kan kita mau berubah, change of that. Jadi tips sukses memang harus berubah kan, zaman udah berubah. Nah itulah proses saya. Tapi hasilnya waktu itu saya udah coba, belum ada hasil, banyak orang nunda, ditolak. Kita lewati yang tadi kuncinya tetap melakukan aktivitas, mukjizat itu ada, lewati berubah terus. Nah hasilnya lumayan loh, capai loh. Pak nggak bisa nggak siap, maaf ya. Next, nah capai lah. Ini ada videonya. Di bawah. Yang tadi Sama sama di bawah. bukan Ini ada jalan, tinggal suara. Bukan. bukan lah MDAI tadi Ada suara, tapi nggak apa-apa lah kalau memang nggak ada suara. Maksudnya goal saya capai loh lewati prosesnya. Nah, semuanya kan yang saya target di, padahal bulan 10 apinya masih berapa? 100 ke sampai 150. Ya kan, tapi capai loh akhirnya. Ini di foto rata-rata udah ada 2 AAD, bentar lagi AAD. Jadi waktu saya naik AAD, saya punya satu tim juga naik AAD. Nah, sebenarnya bulan 6 ini tahun 2023 API saya kan sudah 1,2 M. Saya bisa naik AAD. Hanya karena saya udah konsul, ada yang mau saya kejar, saya nggak naik AAD dulu. Bulan 12 saya bisa ikut yang bulan 12 naik AAD. Tapi ada tim saya satu, dia udah kebelet kan, dia naik juga bulan 6 ini, jadi udah cetak 2 AAD. Nah target saya bulan 12 ini mau cetak 20 AAD. Tapi di tangan saya yang udah dekat banget, bahkan ada yang udah apinya udah lewat dari 300, itu sudah ada 4 AAD, itu udah pasti. Nah cuma kan targetnya panjang. Yang 3 lagi, sebenarnya saya udah punya 7 ya, 4 apinya udah capai, 3 lagi dia apinya sekitar 200. Nah itu pasti bisa lah Desember. Cuma kan target kita 20. Ingat teman-teman, yang di awal saya bilang target kita harus besar. Bosan kerja kita, langkah kita bosan bisa besar. Kalau dari awal target kita cuma 2, dari awal memang kita diajari sistem minimal 2. Terus kita buat targetnya 2. Ya udah tutup tahun, dapatnya berapa? 1. Iya kan? Atau sama sekali enggak. Jadi memang target kita harus besar. 2 itu udah pasti lewat. Karena dari awal saya targetnya 20 ya. Saya masih konsul ya. Saya tanya ke dokter, Encua, masih kurang 13 lagi. Encua nih 13 gitu loh. Target saya kan 20, ini udah belum berapa? Bulan 8 kan? Bentar lagi bulan 9, berarti tinggal berapa? 9, 10, 11, 12, 4 bulan setengah kan?
Sama. Dokter Manisa cuma jawab jimat suksesnya kan. Tidak ada siapapun, apapun, kondisi apapun yang dapat menghambat kita untuk mewujudkan impian kita kecuali kita mengizinkan, ya kan. Ya udah, terus saya tanya lagi, Manisa cuma jawab apa? Mujizat itu ada, mujizat itu nyata, lakukan terus. Sukses itu adalah pengulangan. Kamu sudah pernah berhitung, berarti kamu tahun ini juga bisa. Itulah saya pegang. Tinggal kita tunggu cerita saya di tahun depan. Nah, tahun depan capai nggak 20 AAD-nya? Bantu doa ya. Ada 13 lagi saya cari. Nah, next. Ini penutupnya, teman-teman. Ya, kalau impian kita menghubungi kita, apa yang kita lakukan? Angkat atau lari dari kenyataan? Ya kan, teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya lah impian. Ketika impian kita mengusik kita jangan ada orang takut dimotivasi loh. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kita ngomong, lu pasti bisa. Udahlah, saya udah gak bisa. Beliau gak bisa. Bisa, lu punya potensi. Gak bisa saya. Itu orang takut banget loh. Itu pada impiannya lagi mencari dia. Dia gak berani angkat. Ya kan? Lihat dia, cari dia. Gimana? Apa kabar? Aduh. Lihat aku gak mau dia jantungan dia. Padahal lihat dia itu perantara loh. Itu impian dia loh, lagi mencari dia, bener gak? Ya kan? Ngajak ke pertemuan. Aduh, gitu kan. Nah, ketika impian kita lagi menghubungin kita, apakah kita angkat? Waktu COVID, ya, saya melakukan evaluasi yang besar di dalam hidup saya. Saya punya impian mencari saya. Sebelum saya di multilevel marketing, saya punya impian jadi miliarder. Dari kecil, saya sudah punya impian jadi miliarder karena saya tahu jadi miliarder itu enak, bener gak? Kata orang, uang bukan segala-galanya, benar. Tapi kalau nggak ada uang, segalanya kita juga nggak punya. Lebih baik mana? Punya uang atau enggak? Kan punya uang. Nah, kalau ada orang yang ngomong uang adalah akar kejahatan, saya cuma ngomong sama dia, lu belum pernah susah, maka lu bisa ngomong gitu. Lu pernah nggak alami ketika orang tua lu sakit, lu nggak bisa bayar? Itu sakitnya luar biasa. Lu pernah nggak alami ketika gigi lu sakit gigi sakit nggak? Kata orang sakit gigi lebih sakit daripada patah hati, bener nggak? Yang pernah sakit gigi dan patah hati ada? Mana lebih sakit? Ya kan, saya pernah patah hati juga. 8 kilo saya turun ya karena patah hati. Seumur hidup saya patah hati sekali, turun 8 kilo. Ya, sakit gigi, tapi lo nggak bisa bayar, nggak bisa berobat karena nggak ada duit. Duit kamu mau dipakai untuk sesuatu yang lebih penting. Itu sakit hati nggak? Sakit hati banget ya. Ketika orang tua kita sakit, kita nggak bisa kasih dia fasilitas yang bagus, nggak bisa kasih dia obat yang bagus. Itu kan sakit hati banget, benar kan? Jadi teman-teman, ya, saya lihat sih kayaknya sini semuanya leader ya, Cia. Sebagian ya. Ada sini orang-orangnya udah bebas waktu lah minimal. Hari Senin loh, pagi loh bisa buat. Kalau kami kan di KKN Pro ini kan Sabtu ya. Kalau Sabtu kan rata-rata sebagian orang udah nggak kerja ya. Sini hebat loh. Senin loh bisa kumpulkan gitu banyak orang loh. Keren loh. Ini orang lagi kerja loh. Nah, teman-teman, kita punya impian, tentu kita ingin impian kita tercapai. Jangan sampai impian kita hanya mimpi-mimpi belakang kan. Orang yang paling sedih itu adalah orang yang ketika meninggal, impian dia ikut terkubur. Nah, gak ada apapun yang dia tinggalin. Ya malah dia meninggalkan derita. Itu kan sedih banget ya keluarganya. Jadi teman-teman, hidup hanya sekali. Kita kejar impian kita layak dan berharga kita kejar. Oke, thank you. Terima kasih. Bagus atau bagus banget? Bener kan, nggak bohong kan? Bentar Cici, pasti ini banyak yang mau bertanya Cici. Pegang aja dulu mic-nya Cici. Kita langsung sesi tanya jawab ya. Tapi applause dulu dong yang meriah. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Hening? Tanya dong, jangan sia-siain. Udah datang loh Cici ini. Ada yang mau tanya ya? Kayaknya dia mau tanya. Pagi Cici. Pagi. Cici saya mau tanya, Cici kan baru 14 bulan. Itu sangat luar biasa
bisa mencetak hampir, kalau bisa, kan udah mau selesai 7 kan. Itu gimana caranya Cici bisa membangun tim Cici gitu? Aktivitasnya ngapain gitu bisa sampai mereka berhasil? Iya. Terima kasih. Oke. Iya, thank you ya. Sebenarnya Aceh juga ada suruh saya bahas tentang rekut juga ya, sedikit ya. Ada. Nah teman-teman, oh ini mau digeser. Kasih ya. Thank you ya. Pro FX orangnya kompak-kompak semua ya. Terus orangnya proaktif semua. Thank you ya Ko ya. Nah, gini kan teman-teman, ini angka berapa? 1 ya. Kalau saya tambahkan 0, makin bernilai nggak angkanya? Oke, saya tambahkan 0 lagi, makin bernilai nggak? Makin berharga nggak angkanya? Terus saya tambahkan lagi 0-nya, makin bernilai? Saya tambahkan lagi 0-nya, saya tambahkan lagi 0-nya, saya tambahkan lagi 0-nya, makin berharga ya? Ya. Nah, 0 ini apa? 0 ini adalah kita harus merekrut. Namanya kita di bisnis network ya. Kita harus merekrut. Kalau kita nggak merekrut, nilainya cuma 1 doang, kita doang. Kalau kita merekrut, kerja keras ya, bertambahnya 0 ini kan memang harus ada kerja yang dikerjakan ya. Ya kita kerja keras, 0-nya akan bertambah makin banyak nggak? Nah, makin berharga nggak? Makin berharga, ya. Nah, tapi teman-teman, kalau 1 ini saya buang, 0 ini masih ada harganya nggak? Nggak ada harganya. Jadi 1 ini siapa? 1 ini kita. Jadi yang terpenting adalah siapanya? Kita dulu. Jadi dalam hal merekrut yang terpenting adalah kita, UMI, siapa saya. Orang hanya mau mengikuti orang yang dia yakin orang itu bisa membimbing dia jadi orang sukses. Jadi kenapa perekrutan saya bisa berhasil? Ya, karena memang orang-orang di sekitar saya nunjukin gitu loh. Kita harus nunjukin dulu ya, nunjukin. Ya. Ada istilah namanya, sebenarnya materi ini nanti saya mau bahas di Zoom jam 2, first punya dari Prudensial Pusat minta saya isi Zoom jam 2 tentang rekrut. Jadi 1 ini kan kita ya. Nah, orang kan melihat kita, benar teman-teman. Nah, melihat apanya? Pertama, attitude kita. Kalau hari ini kita masih review ya, kenapa ya? Saya sudah melakukan perekrutan. Jadi rekrut itu mungkin sebagian orang udah bisa. Rekrut gampang, mungkin ada orang bilang gitu. Hanya rekrut aja, keluarkan kode aja kan gampang, bener gak? Ya, apalagi kok ada diiming-iming nih contoh, lu jadi agen aja, nanti lu yang dapat komisinya, wah itu lebih gampang kan? Tapi yang kita mau kan bukan itu. Yang kita mau apa? Mengembangkan orangnya harus aktivitas kan? Kalau rekrut aja, keluarkan kode aja gampang. Sekarang tantangan kita apa? Buat dia mau bergerak juga, buat dia punya aktivitas, bener gak? Nah, cara untuk buat dia punya aktivitas caranya gimana? Kalau merekrut ya, kalau merekrut yang pertama orang melihat kita, attitude kita harus bagus, skill kita harus bagus, knowledge kita harus ada, pengetahuan kita juga harus ada. Jadi orang udah nampak value kita bisa mau ikut kita. Setelah dia mengikuti kita, tantangan kita kan mau mengembangkan dia. Cara mengembangkan dia bagaimana kan? Nah, sebenarnya ada istilah gini, learn, do, teach. Kita belajar, kita melakukan, kita mengajarkan. Artinya apa yang kita bisa, dia harus bisa. Makanya kalau saya ya lebih suka gini, sebelum saya mengajak dia gerak, saya samakan frekuensi dulu. Saya malah di awal itu lebih banyak menghabiskan waktu itu duduk bareng dia ngobrol, mensamakan visi dulu. Samakan frekuensi itu apa? Saya harus tahu dulu hot button dia apa yang benar-benar dia pingin. Kalau saya menemukan itu, berarti kunci sudah ada di tangan saya. Kalau saya masih belum menemukan itu, artinya dia masih sama-sama, dia sendiri ada bingung sama tujuan hidup dia. Ya, yang harus saya lakukan adalah menggali terus. Maksudnya saya harus pencerahan ke dia dulu sih, seperti itu. Menggali dia sampai saya nampak dia ngeklik. Kalau dia ngeklik sama dream dia akan gas habis-habisan. Jadi apa yang kita kerjakan, dia juga harus bisa. Kita belajar apa, kita lakukan apa, dia juga harus bisa. Dan dia harus bisa mengajarkan kembali. Bosan terjadi pelipatan. Kan dalam membangun jaringan itu 1, rekrut harus memilah-milah ya. Kita bukan sembarang rekrut
juga ya, capek kan. Sembarang rekrut orangnya nggak komitmen, kita juga capek. Sembarang rekrut tidak kita ajari, kan asuransi itu beda ya. Kalau di multilevel kami nggak seperti itu. Multilevel nggak tahu produknya gini, kita harus training produk. Kalau multilevel kan ini bagus loh, vitamin udah selesai orang makan gitu ya. Kalau asuransi kan memang kita harus invest lebih banyak waktu di awal. Nah, jadi kita harus memilah-milah dulu yang pertama. Setelah kita rekrut orangnya yang kita lihat oke, yang kedua tantangan kita adalah mengembangkan mereka. Ya, yang ketiga bosan pelipatan. Jadi jangan berhenti, jangan rekrut doang, tapi nggak dikembangkan orangnya. Orangnya harus dikembangkan. Kita harus tahu hot button dia apa, pendekatan dia sama kita gimana. Pengembangan dia itu kita harus dampingi dia. Jadi gini ya, ada istilah people don't care how much you know until they know how much you care. Orang-orang nggak penting seberapa banyak kita tahu. Orang-orang lebih penting seberapa banyak lu mau tahu tentang dianya. Oke? Jadi dalam pengembangan itu kita harus tahu dulu impian dia apa, kesukaan dia apa, kedekatan dia apa. Harus satukan visi dulu. Kalau ini udah touching, saya dengan mami saya itu udah touching banget. Ya. Jadi kalau kita udah touching, kita udah sehati, kita bosan bisa terbang. Jadi saya benar-benar full 100%, nggak ada 9,9. Karena saya punya pengalaman di MLM kan, networking kan. Saya 15 tahun di sana. Kalau kita aja nggak keras sama mentor kita, itu perkembangan kita udah susah banget. Jadi waktu saya di multilevel saya, perkembangan yang mungkin ada, tadi teman saya udah pulang. Saya di MLM saya juga udah di puncak karir saya. Tim saya juga udah ada ya. Jadi saya melihat kalau sempat tim saya ada yang tidak trust dengan mentor dia, siap-siap perkembangan dia pasti nggak kemana-mana, lambat banget, bahkan stagnan. Jadi kunci utama waktu saya di asuransi, saya udah langsung ngomong, saya percaya sama Cici 100%, tidak ada koma, 100%. Jadi kalau misalnya dokter suruh saya ke jurang, udahlah ke jurang aja lah saya. Ya, ternyata masuk ke jurang ada tambang emasnya. Kadang gitu loh. Kita jangan menganalisa ya. Leader kita suruh kita apa, kita lakukan. Ternyata ada jawaban di baliknya itu. Kok itu saya ya 100%. Jadi dalam mengembangkan tim kita, yang paling penting adalah kita harus sevisi, percaya dengan leader kita 100%. Nah itu yang harus kita sampaikan ke tim kita. Saya ngomong, lo lihat saya punya impian. Ya dia kan orang dekat saya juga, orang sekitar saya. Yang ikut saya itu rata-rata orang-orang yang di dekat saya. Referensi nama ada, tapi itu nanti lagi. Saya tanya dia, lu lihat saya punya impian ya? Punya. Dia tahu saya punya impian dari kerja saya kan. Kayak teman baik saya kan nampak saya benar-benar ngejar goal saya sampai dia terharu kan. Dia mau ambil lagi. Kadang orang sekitar kita gitu. Iya, lu punya impian. Oke. Lu percaya nggak? Saya benar-benar mau wujudkan impian saya. Iya, saya percaya. Dia bilang, lu bisa katanya. Lu mau katanya. Setelah itu saya tanya lagi, lu punya impian nggak? Saya tanya. Dia diam kan. Saya udah tahu nih impian dia apa, kan kuncinya udah di tangan saya. Saya langsung ngomong, ya ada istilah feel for, merasakan apa yang dia rasakan. Saya langsung ngomong, lu nggak jawab saya, tapi saya tahu banget, lu punya impian. Ya, lu benar-benar ingin membahagiakan keluarga. Lu udah capek dengan kondisi lu saat ini. Hari ini saya sama kamu, saya mau sama kamu, sama-sama mewujudkan impian kita. Lu mau nggak? Kita sama-sama mewujudkan impian. Saya punya impian, lu punya impian. Kita nyatu yuk supaya impian kita terwujud. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di sana dulu. Bosan tekniknya nanti. Nanti lu kerjain nih. Kalau dari awal saya udah bilang, buat dia nulis 100 ya, nggak dikerjain itu, karena dia belum ada poinnya, belum ada alasannya. Nanti kamu gini-gini ya, kita buat target ini ya, kita kejar konten ini ya, nggak dikerjain, dia ruwet, dia bilang aduh susah kali. Akhirnya kita hubungi susah, benar nggak teman-teman yang udah punya pengalaman? Jadi saya lebih suka touching dulu ke hatinya, saya mau cari tahu dulu impian dia apa. Setelah dia klik, dia kena, saya tarik dia ke sistem, pelan-pelan tarik dia. Nah memang dia berproses, dia juga gagal ya. Kita cerita nggak apa-apa, itu biasa. Saya kemarin juga ngejar ini juga gini-gini, lakukan lagi, once more again gitu kan. Nah tapi karena impian dia pasti akan mau lagi. Itu pengembangan tim. Nah setelah itu pelipatan ganda tim. Pelipatan ganda artinya setelah kita belajar, kita melakukan, jangan berhenti lah. Jangan berhenti di dia aja, tapi dia juga harus bisa mampu
menduplikasi atau mengajarkan lagi, melakukan lagi. Bosan terjadi loh. Nah, jadi syukur banget di tim saya itu numpuk ya. Memang harus numpuk sih. Jadi gini teman-teman. Tapi ini pun saya punya ya. Gak, maksudnya setiap leader kan punya caranya masing-masing ya. Ini punya saya. Kalau nggak cocok, jangan diambil karena leader Anda yang paling benar. Leader Anda yang paling ngerti bisnis Anda, yang paling ngerti kita, benar gak? Jadi ini hanya sharing punya saya ya. Jadi awalnya itu saya sudah tahu saya itu mau apa. Ya, jadi semakin kesini saya udah ngomong ke dokter, Ci, saya mau 3 tahun adik abadi. Nah, saya udah ngomong. Kan saya udah buat target 3 tahun adik abadi. Otomatis otak saya jalan nggak? Kita mau ke satu tempat, kan kita langsung mikir kan gimana bisa nyampe sana kan. Jadi langsung jalan nih. Tapi kalau saya ngomong ke dokter, saya nggak tahu 3 tahun lagi mau jadi apa. Wah, nggak kemana-mana kita. Atau saya ngomong, Ci, saya mau 3 tahun lagi jadi adik. Beneran 3 tahun lagi jadi adik. Karena otak kita cuma nyampe ke sana aja. Jadi mindset ini dulu, kita mau kemana dulu. Nah, saya ngomong, saya mau jadi adik abadi. Nah, langsung jalan tuh. Apa yang saya lakukan? Ternyata untuk jadi adik abadi, saya harus punya berapa? 6 derek adik kan? Bener gak teman-teman? Jadi langkah pertama saya apa? Harus rekrut sebanyak-banyaknya enggak? Karena goal saya adik abadi. Goal saya bukan hanya sekedar uang. Kalau sekedar uang kan otak saya langsung cari siapa lagi yang saya mau closing ya. Wah, siapa lagi orang-orang yang punya duit yang mau saya lakukan pendekatan. Itu kan jalannya udah beda. Tapi goal saya adik abadi. Maka dari awal saya lakukan perekrutan sebanyak-banyaknya. Saya butuh 6 loh yang harus jadi adik. Bosan saya bisa adik abadi. Masalahnya, kenyataannya kita rekrut 6 belum tentu 6 mau kan. Ya kan, rekrut 6 bisa jadi 1 mau aja udah bersyukur banget. Artinya kuncinya apa? Rekrutlah sebanyak-banyaknya karena kita nggak tahu siapa yang benar-benar mau. Nah, setelah kita rekrut yang tadi, kembangkan mereka. Nah, syukur sekali ya, jangan mentoknya di sini. Dia harus lakukan pelipatan ganda. Dia harus bisa melakukan apa yang kita lakukan. Artinya dia harus mencetak lagi orang-orang di bawah ini. Walaupun dia kondisinya masih agent loh. Jangan lihat dia agent. Gini loh, jangan lihat siapa kita saat ini. Tapi visi, itu penting gak? Kedepannya loh, kita melihat kedepannya loh, kita jadi apa. Jadi saya sering ngomong ke agent ya, waduh jangan lihat kita agent, memang di asuransi agent yang paling kecil, benar gak? Tapi jangan lihat siapa kamu sekarang. Tapi yang paling penting ada visi kamu ke depan apa. Kamu mau jadi apa? Jadi di tim kami itu udah sepakat sebahasa, kami mau adik abadi. Kami mau menikmati yang namanya passive income. Kami mau menikmati yang namanya kebebasan waktu, kebebasan uang, kebebasan pikiran. Jadi kuncinya harus adik abadi. Saya melihat sendiri ya, waktu saya ke MDRT barengan Cifani ya, ke Hong Kong, itu kan tim udah mulai gerak ya. Itu saya masih ya lumayan lah, tim udah mulai gerak. Waktu saya jalan-jalan, bener loh, tim kasih ke api loh. Kenapa? Ci ini gini gimana dia? Lu closing berapa? 50 juta kayak senang lah saya ya kan. Maka kalau di Pro ini ya suku-suku top leader namaku muncul lah ya, 5 besar terus lah, konsisten loh. Jadi saya makin kesini, ternyata ini benar ya. Maksudnya waktu saya ke New York juga sama. Waktu saya ke New York itu kan bulan 6 ya. Kita kan gak bisa beraktivitas, hanya bisa by chat aja kan, atau telepon kan. Gak mungkin kita aktivitas ketemu nasabah kita, gak bisa. Nah tim lah banyak cari. Tim saya pun waktu saya ke New York gak terlalu caranya mereka. Karena suku-suku dari awal kita sudah melakukan yang tadi kan, menduplikasi tadi case-case yang ada inilah. Nah, syukur banget bulan 6 Man jadi nomor 1 di Pro ini, top leader AAD. Jadi bangun tim penting nggak? Enak nggak? Terus saya diganggu sama tim saya, teman baik saya juga. Jadi ini teman baik yang beda sama yang tadi ya. Ini teman baik tapi keuangannya biasa-biasa aja ya. Lumayan kan? Saya baik, bagus banget Tuhan sama saya ya. Teman yang baik saya punya uang, ambil closing gede, ya kan, nasabah VIP saya. Saya lagi mau doain lah ya. Ini masih tahap nego sama dia untuk pendidikan anak 600 juta. Dia terkejut. Aku pun terkejut kan, karena dia mau sekolahkan anaknya ke Australia perencanaannya. Jadi dihitung sama dokter, kok 600 juta per tahun satu anak. Saya pun terkejut. Tapi dia mau, dia masih mempertimbangkan
mempertimbangkan, siapa tahu golkar keluarkan nama saya yang masih ini. Nah, teman baik saya satu lagi keuangannya biasa-biasa banget, tapi untung syukur banget dia mau berjuang sama saya di asuransi. Dia punya impian kan. Nah, dia ganggu saya waktu di New York, soalnya dia closing orang 200-an juta. Dia ganggu saya, Cici ada yang dapat UR loh walaupun di New York. Wah, saya gitu, oh lumayan ya UR-nya ya, 200 juta kan, dikali 25% kan, terus di 25% kan komisi dia kan, terus dikali 45% kan, belum lagi tambah 20, oh lumayan ya. Saya bilang, terima kasih, lu mau apa, saya beliin, saya bilang gitu. Memang enak sekali kalau kita berhasil ya membangun jaringan, kita akan jadi konsisten terus. Karena kalau kita jual terus kan orangnya harus kita jual ke orang kan butuh pendekatan dulu. Pendekatan yang makan waktu kan, butuh follow up lagi. Jadi artinya nggak bisa, belum tentu bisa setiap bulan kan. Tapi kalau kita bangun jaringan, udah pasti setiap bulan akan ada apinya. Sekarang api rata-rata saya mau tingkatkan sih, lagi cari cara juga kan. Api saya rata-rata setiap bulan itu paling dikit 100-an. Ya, tapi saya pinginnya tembus 300 gitu. 100-an paling dikit. Nah, bulan ini doain ya. Bulan ini mudah-mudahan tembus 300, lagi ngejar juga. Nah, itu konsisten loh. Itu yang kita mau kejar loh dari bangun jaringan. Kalau jualan kan nggak mungkin konsisten tiap bulan 100 kadang tiba-tiba 200. Tapi 4 bulan kemudian gak ada kabar. Tapi tiba-tiba gitu kan. Itu karena kita main tunggal, karena kita sendiri. Jadi memang kita harus bangun tim dulu. Goal kita kemana dulu? Saya mau adik abadi. Makanya saya bilang itu 14 orang lagi nih, gimana ya caranya? Dokter juga nggak tahu caranya, yang penting lakukan aja ya kan, mana tahu caranya. Lakukan aja gitu. Berarti saya harus rekrut sebanyak-banyaknya loh lagi gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Jika ada yang bertanya, saya bertanya aja. Tadi kan kalau seperti Ci Suryana bilang ya, kita kalau misalnya, kalau setahu saya agen-agen di ruangan ini kalau untuk menjual ya kita kan tahu ya untuk pendekatan ke calon prospek yang mau beli. Nah itu mindset kita kan untuk diri sendiri. Nah saya tertarik dengan seperti goalnya Ci Suryana itu adik abadi yang menjadi kendala bukan buat kita semua ya, bukan saya aja. Itu rekrut itu menurut kita itu sangat lebih sulit dari kita closing calon nasabah. Nah, boleh nggak kasih contoh role play tipsnya itu untuk cara merekrut? Nah, kebetulan kan Ci Suryana itu kan masih baru. Kita kan juga pengen dapat insight yang baru sebagai orang baru itu cara merekrutnya itu gimana? Misalnya kalau ketemu kan saya udah di asuransi, banyak orang yang menjauh kita karena kita join di asuransi. Oh lu di asuransi, ada kan yang merasa ih bahaya nih nanti dia mau rekrut atau mau prospek kita. Gimana cara Ci Suryana itu bisa rekrut dan mereka akhirnya kan udah ada calon kan? Awalnya itu buat mereka mau join ke kita itu gimana? Boleh nggak bagi tipsnya? Tadi yang tadi saya sharing perekrutan, pengembangan tim, pelipat ganda tim. Cici tanya cara perekrutannya ya? Iya di bawah benar. itu ya. Iya itu kan inti poin dulu baru bisa melipat gandakan. Kalau kita udah dapat poinnya gimana cara merekrut, baru kita kan bisa menduplikasi dan menduplikasi gitu. Sorry, boleh mas saya cuma mau memastikan aja. Cici maksudnya lebih ke merekrut orang yang mau sevisi dengan Cici aktif untuk jalan? Iya. Atau rekrut doang kan? Kalau rekrut doang kan gampang. Lu jadi agenku nggak jalan tuh nggak apa-apa, nggak mau saya gitu. Mau yang sevisi dengan kita. Berarti lebih ke pengembangan. Iya benar. Kalau pengembangan tim itu lebih ke satu sih, pendekatan kita ke dia sama. Kalau jualan itu kan juga pendekatannya, merekrut juga pendekatan. Jadi contoh sih, sorry saya potong. Karena kita rekrut, kita tahu dia berpotensi, tapi kan belum tentu dia mau. Mungkin waktu kita rekrut dia itu ya cincai lah, hai sela asik lu rekrutnya ya udah. Karena menurut saya kadang kan mereka punya penghasilan juga kan. Mungkin dia masih nyaman di tempat dia,
dan dia misal, so saya nggak ada jualan di sini juga saya bisa hidup nyaman. Ya karena kamu asik rekrut ya saya ikut kamu aja gitu. Padahal kita melihat dia punya potensi. Iya, benar. Jadi Ci, yang pertama kita harus ini sharing ya Ci. Ya, boleh. Yang pertama kita sadari bahwa tidak semua orang matang di waktu itu. Tidak semua orang matang di waktu itu. Saya sendiri di prospek 11 tahun. Nah, mami saya lihat saya juga potensial kan. Cuma waktu itu saya masih nyaman di posisi lama saya, di pekerjaan lama saya, kayak Cici bilang. Berarti kan saya nggak bisa diapa-apain. Tapi yang mami saya lakukan apa? Jaga hubungan. Karena kita nggak tahu timing orang kapan tepat. Jadi maksudnya hari ini pun saya nggak berhasil aktifkan kamu, tapi hubungan saya sama kamu minimal harus bagus. Karena yang kita lakukan itu kan jangka panjang ya. Hari ini belum berhasil nih, buahnya belum ada. Tapi hubungan saya sama kamu harga mati harus bagus. Karena ketika kamu klik, kamu carinya saya. Jadi maksudnya gini Cik, gak bisa saya ngajak 10 orang, 10-10-nya saya aktif, itu gak mungkin. Nah, 10 orang, saya dapat 1-2 orang mau aktif, itu udah luar biasa sekali. Kalau 10 orang, saya masih belum ketemu satu yang mau, saya harus lakukan lagi dipakkan 2. Maksudnya jumlah kita harus banyak merekrut. Gitu. Nah, setelah saya nampak orang ini potensial, saya coba lakukan pendekatan Ci. Nah, contoh Cici bilang dia udah makan di karir dia usaha dia udah bagus. Tapi saya tetap ingat sendiri yang prinsip pertama tadi, tidak semua orang bisa waktunya masaknya di saat itu ya. Tapi kan saya boleh coba melakukan pendekatan. Setelah saya melakukan pendekatan, saya ngobrol sama dia. Intinya ngajak makan Ci, ngobrol dulu. Saya nggak akan ngomong asuransi, saya nggak akan ngomong potensi bisnis asuransi. Saya cuma mau tahu. Ingat, people don't care how much you know until they know how much you care. Saya cuma mau tahu tentang dia, kehidupan dia aja. Saya duduk, saya ngobrol sama dia kan pasti ada curhat. Karena kita care loh sama dia. Dia pasti ngomong, masalah dia di waktu. Dia ngomong, aku nggak ada waktu loh, lu kosong aja. Kan orang gitu ya, kamu lihat aku enak aja, tapi aku sebenarnya benar-benar nggak ada waktu. Nah, berarti itu loh kuncinya yang kita harus pegang. Kita tanya kembali lagi loh, solusinya bagaimana? Kalau kamu 5 tahun lagi kayak gini, kamu capek loh. 10 tahun lagi kayak gini, kamu capek loh. Solusinya gimana nih? Jangan langsung kita ngomong, ini ada asuransi, bisa buat kamu punya waktu. Orang langsung membang. Nah, saya lebih jadi solusinya boleh. Ada solusi, gimana? Nah, dia akan ngomong lagi, ya nggak ada solusi lah, jalani aja lah. 1 hari lewat 1 hari. Saya ngomong lagi, oh gitu ya, saya lihat dia. Sengaja saya nggak mau ngomong, saya berkerut, saya tatap dia. Karena saya mau gali dia terus kan. Saya tatap dia kan pasti udah rasa nggak enak kan. Saya bilang, hidup kita bukan seperti ini terus kan. Masa kamu mau nggak ada waktu terus, bangun pagi, pulang malam, bangun pagi, pulang malam. Nggak nikmati banget, bener gak? Tapi itu saya bisa ngomong gitu karena posisinya dia udah welcome sama saya, udah terbuka, udah mengizinkan saya masuk ke dalam hati dia. Ci, gitu bosan. Saya coba lah. Oke, kamu udah punya solusi bosan. Pelan-pelan Ci. Itu seninya sih Ci. Seni jam terbangnya sih. Maksudnya dari kita banyak lakukan kan jadi jam terbangnya Ci. Oh gitu, oke. Mencuri gimana nih? Masa kamu mau selamanya seperti ini? Ya mau gimana lagi Sur? Memang gitulah hidup, kan rata-rata orang ngomong gitu kan. Memang gitulah hidup, memang harus kerja seperti itu. Kamu juga, dia pasti ngomong gitu. Kamu juga di asuransi gitu. Sama-sama ngomong, iya saya memang habis-habisan kerja keras, kamu nampak juga kan. Tapi saya nggak mau loh kalau selamanya saya harus kerja keras seperti ini terus. Usah saya masukin. Nah, saya ngejarnya sebenarnya goal abadi, adik abadi. Saya udah ngomong visi saya loh. Goal adik abadi saya seperti ini, nanti saya akan dapat ini. Visi saya tuh ke dia. Nah dia langsung diam gitu loh Ci. Misalnya mungkin mana ya? Oh, lu coba ngomong ke saya deh. Perhitungan OR kamu itu udah mulai kena. Perhitungan komisi kamu gimana? Coba kasih tahu saya. Itu bosan saya masuk Ci. Tapi kalau dia belum kasih jeda seperti janganlah saya masuk. Komisi kita gede loh begini. Dia nggak akan mau. Tapi kalau dia, lu coba hitungkan. Dia udah mau itu biasanya. Gini. Dia terkejut. Setelah itu gampang kan? Memang gua tahu, ingat feedback, merasakan apa yang dia rasakan. Memang gua tahu lu capek. Ya, lu sekarang aja udah gak ada waktu. Apalagi ditambah ini, ya kan? Tapi ingat, ini ibaratnya
lu ekstra kerja 1-2 jam per hari, tapi ini bisa membebaskan ini semua. Enjoy. Lu kalau impian, kamu lihat aku punya impian kan? Wah lihat lu punya impian. Yuk sama-sama kita sama-sama nyampe. Itu loh Ci, itu seminar. Oke Ci, terjawab Ci. Oke, thank you ya. Jadi harus dulu Ci. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang mau ingin bertanya lagi. Ci Suhani tadi ya, pas angkat tangannya, saya kira dingin gitu kan. Pagi, Ci Suryana. Saya mau tanya kalau misalnya Cici pendekatannya itu untuk rekrut, itu biasa selama berapa lama gitu supaya orang pun nggak terasa dikejar-kejar gitu, Ci? Oke. Kenyamanan dulu. Kan kita bangun kenyamanan. Kalau dia udah nyaman sama kita, bukan kita yang kejar dia ngejar kita, benar kan? Jadi usahakan pertemuan pertama itu bisa menciptakan sebuah kesan yang nyaman dan enak. Closing juga gitu kan, di penjualan kan, perekrutan juga sebenarnya teorinya sama, kenyamanan dulu. Jadi kalau dia udah nyaman, yang penting gini Ci, kita harus secepat mungkin ini banyak lakukan, jadi kita tahu ya, kita harus secepat mungkin tahu kebutuhan dia apa. Sama dengan closing di jualan ya, kenyamanan dan harus secepat mungkin tahu kebutuhan dia apa. Nah, dia udah nyaman sama kita tahu kebutuhan dia butuh apa. Kita cari dia juga welcome Ci, senang sama kita. Jadi ini tergantung kita lihat orangnya Ci. Tapi kalau Cici tanya teknikalnya mungkin kita kalau kita belum dapat ya kedekatannya itu atau dia belum nyaman sama kita mungkin akan seminggu 2 minggu ngajak dia keluar lagi, makan lagi, bangun frekuensi itu dulu Ci. Memang itu yang kita habiskan, waktu itu yang banyak kita habiskan di sana. Tapi setelah dapat itu Ci, kuncinya udah di tangan kita. Terjawab nggak Ci? Oke, thank you. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup sesi untuk tanya jawabnya. Bentar, Ci. Kita undang Cici dan Mawonnya untuk serahkan sertifikatnya, Ci. Mulai ya saya buat satu kesimpulan. Nah, pembelajaran hari ini kan bagus banget dari Suryana. Nah, yang pertama kalau saya boleh menyimpulkan dari semua yang dia sharing itu, Suryana ini pertama kan udah tahu tuh apa yang ku mau. Nah, ini yang paling penting. Terus yang kedua, komitmennya itu melebihi dari masa udah buat goal, udah buat visi, komitmennya itu benar-benar dipelihara. Nah, yang paling penting menurut saya pasti Suryana ini sangat jago di manajemen waktu. Yang membuat ingat ya kemarin yang hari Sabtu kita belajar dari Pak Nasib ya, miracle itu bisa terjadi jika kita melakukan bagian kita. Ya, jadi Suryana ini sangat menghargai proses dia melakukan. Jadi apapun yang dia lakukan, baik itu manis, sedih, pahit, asem, semuanya lah prosesnya dinikmati gitu ya. Nah, jadi itu paling penting. Jadi kita juga udah tahu kisi-kisinya, dan hari ini saya sangat berterima kasih kepada Suryana karena sharingnya sangat all out dan sangat detail dan sangat tulus ya. Bahwasanya apa yang dia lakukan itu step by step itu sangat kita dengarnya itu langsung udah nyerap gitu ya. Dan saya lihat semua teman-teman kita di sini fokus untuk dengerin. Saya yakin kita semua juga pasti bisa seperti Suryana ya, asalkan kita mau memberi diri kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik juga dari diri kita ya. Oke, sampai di sini saya kembalikan lagi kepada MC serta kita.